Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 1571-1572, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Zhang Yi tidak mempercayai Zhu Zeng. Tidak, sejujurnya, dia tidak memiliki banyak orang yang dapat dipercaya di dunia ini. Setelah kiamat, ia menyaksikan terlalu banyak sisi gelap sifat manusia. Sekarang, selain beberapa keluarga dan teman di tempat penampungan, dia tidak mempercayai siapapun. Siapapun yang berakal sehat akan tahu bahwa Zhu Zeng, panglima tertinggi suatu wilayah besar, tidak mungkin sepakat dengannya, seorang luar dari kota lain yang menantang otoritasnya. Tapi itu tidak penting. Apapun yang kau pikirkan dalam hati tidaklah penting, selama tindakan kau pantas. Namun, jika Zhu Zeng melakukan sesuatu di belakang layar yang membuat Zhang Yi tidak nyaman, Zhang Yi tidak akan keberatan dan akan membiarkan wilayah Jiangnan mengganti panglima tertingginya. Orang yang menyerangku adalah Guan Longyue dari wilayah Shengjing, bernama Hou Tu. Zhang Yi menatap Zhu Zeng dan berkata, kata demi kata. Jenderal Zhu, bagaimana kau akan mencari keadilan untukku? Zhu Zeng membeku di tempat. Wilayah Shengjing? Dia tidak menyangka hal-hal akan terjadi seperti ini, dan pikirannya benar-benar kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa mereka melakukan hal seperti itu? Zhang Yi tidak memberi Zhu Zeng kesempatan untuk berpikir, dan langsung berkata, tapi nyatanya, mereka melakukannya. Jadi sekarang, Komandan Zhu, aku bertanya kepadamu, apa rencanamu tentang ini? Zhang Yi, apa tidak ada kesalahpahaman? Zhang Yi mengerjap. Tidak ada kesalahpahaman. Guillotine neraka Hou Tu adalah sesuatu yang tak bisa ditiru siapapun. Zhu Zeng berkata, begini yang akan kita lakukan. Aku akan menghubungi wilayah Shengjing sekarang juga dan mengeluarkan pernyataan resmi, menuntut penjelasan yang wajar atas masalah ini. Hehe. Zhang Yi tertawa dingin. Tawa itu membuat jantung Zhu Zeng berdebar kencang. Aku nggak mau dengar alasan yang nggak berguna. Aku tahu keterbatasanku sendiri. Aku nggak akan dapat apa-apa kalau berdebat sama kalian, para profesional. Nanti malah bikin aku bingung sendiri. Oleh karena itu, aku berusaha sebisa mungkin untuk tidak menggunakan mulutku. Dia mendongak, tersenyum, dan mengacungkan jari ke arah Zhu Zeng. Sudah kubilang mereka melakukannya, jadi mereka melakukannya. Mereka harus membuktikannya sendiri kepadaku, dan aku tak mau repot-repot memverifikasinya. Singkatnya, aku hanya punya satu hal untuk dikatakan. Aturanku adalah aturanku. Dan Zhu Shuai, karena kau ada di pihakku, serahkan saja kendali satelit wilayah Jiangnan kepadaku. Zhang Yi mengulurkan tangannya ke Zhu Zeng. Pupil mata Zhu Zeng mengecil. Kontrol satelit hanyalah istilah umum. Tegasnya, masing-masing dari 6 wilayah sekarang memiliki kendali satelit atas wilayahnya sendiri. Hal yang paling krusial adalah perisaian sinyal eksternal. Dengan memperoleh izin ini, seseorang dapat mengganggu pengawasan eksternal di area ini. Yang terpenting, peluncuran Love Reaper memerlukan posisi satelit. Setelah Zhang Yi menguasai jaringan satelit di wilayah Jiangnan, tidak ada kekuatan eksternal yang dapat secara akurat menentukan lokasi Zhang Yi dan melancarkan serangan, cinta dan mati, kecuali mereka secara paksa memecahkan sistem satelit. Zhu Zeng sangat tidak rela. Love Death adalah kartu trufnya, tetapi memberikan kendali satelit kepada Zhang Yi akan mengancam otoritasnya. Zhang Yi tersenyum dan mengulurkan telapak tangannya ke arah Zhu Zeng. Meski dia tersenyum, Zhu Zeng merasakan hawa dingin yang hebat. Oh, aku mengerti. Zhu Zeng tiba-tiba menyadari sesuatu. Zhang Yi tidak membicarakannya dengannya. Sebaliknya, dia diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Baiklah, karena kau sudah mengajukan permintaan ini,
tentu saja aku akan mendukungmu sepenuhnya. Zhu Zeng berkata sambil tersenyum. Melihat kerja sama Zhu Zeng, Zhang Yi tersenyum lembut. Dia menghampiri, menepuk bahu Zhu Zeng, dan berkata lembut, mereka tidak mengerti aku, tapi kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Kau harus tahu bahwa aku bukan orang yang suka membuat masalah. Aku hanya ingin hidup damai di sudut kecilku sendiri dan melindungi diriku sendiri. Aku tidak akan mengancam posisi siapapun. Tetapi jika ada yang mencoba mempersulit hidupku, aku pun tidak akan membiarkan mereka memperoleh kemudahan. Zhu Zeng menelan ludah dan mengangguk, aku mengerti. Zhang Yi, jangan khawatir, aku selalu di pihakmu. Zhang Yi mempertahankan Yang Xin-Xin, Hua Hua, dan Liang Yu. Biarkan mereka mengambil kendali langsung sistem satelit untuk seluruh wilayah Jiangnan. Kemudian, tanpa berhenti sejenak, dia menuju ke utara, langsung menuju wilayah Shengjing. Tak lama setelah Zhang Yi pergi, komunikator Zhu Zeng berdering. Zhu Zeng melihat ke bawah dan melihat itu adalah permintaan komunikasi dari Qin Qigong. Yang Xin-Xin dan Liang Yu keduanya ada di kantor, dan mereka tidak berbicara, jadi Zhu Zeng harus menjawab panggilan. Zhu tua, apakah chaos di wilayahmu telah melakukan sesuatu yang tidak biasa? Begitu gambar setengah tubuh Qin Qigong muncul, dia tidak sabar untuk bertanya pada Zhu Zeng. Zhu Zeng dengan wajah tegas berkata dingin, Qin Qigong, apa yang telah dilakukan wilayah Shengjing MU? Qin Qigong tertegun sejenak. Ekspresi Zhu Zeng sudah mengatakan banyak hal. Dia datang untuk menemuimu? Zhu Zeng menghela napas. Kau benar-benar mengacaukan segalanya kali ini. Amarah chaos tidak mudah dipadamkan. Qin Qigong terdiam cukup lama sebelum berkata, tolong beritahu dia bahwa wilayah Shengjing kami dapat memberikan kompensasi atas insiden ini. Itu murni kecelakaan, dan kami tidak bermaksud menjadikannya target. Zhu Zeng berpikir dalam hati, kau harus berbicara kepadanya tentang masalah ini secara langsung ketika saatnya tiba. Di dalam kantor, Yang Xin-Xin, Liang Yu, dan Hua Hua semuanya mengawasinya. Zhu Zeng hanya bisa berkata, aku akan menyampaikan kata-kata itu. Kuharap permintaan maafmu lebih tulus dan kau akan berusaha sebaik mungkin untuk menenangkannya. Qin Qigong mengangguk. Zhu Zeng tiba-tiba bertanya, Qin tua, bolehkah aku bertanya mengapa kau melakukan ini? Sekarang, di depan Yang Xin-Xin dan yang lainnya, dia harus menjauhkan diri dari hubungan mereka. Qin Qigong terdiam cukup lama, alisnya berkerut dalam, jelas menyesali masalah tersebut. Setelah jeda yang lama, dia membuka bibirnya yang pecah-pecah dan berkata perlahan, aku salah menilai kekuatannya. Ini adalah penjelasan terbaik. Alasan menargetkan Zhang Yi sama sekali tidak relevan. Jika Zhang Yi tidak cukup kuat, dia harus menahan pukulan dan bersikap rendah hati mulai sekarang. Namun, kekuatan Zhang Yi sudah cukup untuk membuat Qin Qigong pun merasa waspada. Oleh karena itu, apapun alasan Qin Qigong, ia salah. Kekuatan berarti kebenaran di dunia ini. Setelah komunikasi berakhir, Yang Xin-Xin berdiri dan mengangguk hormat kepada Zhu Zeng. Komandan Zhu, tolong bawa kami untuk mengambil alih hak lisensi satelit. Sementara itu, di bawah langit malam yang tertutup salju, Zhang Yi melintasi ruang angkasa dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menuju lurus ke utara. Namun tujuannya bukanlah Shengjing, melainkan pegunungan Qinling, di mana tidak ada lembah terpencil. Pergi cari Qin Qigong dan Houtu untuk balas dendam? Bercandakan? Mau bunuh diri di wilayah mereka? Daripada mengambil kesempatan ini, kita harus secara terbuka dan sah menjarah sumber daya mereka. Pegunungan Qinling tidak memiliki lembah terpencil. Setelah pertempuran besar terakhir untuk memusnahkan lipan bumi, jurang lembah Wuyou segera dibuka kembali. Gerombolan kelabang hancur total dalam pertempuran ini. Meskipun sebagian kecil tetap berada di bawah tanah, mereka tidak menimbulkan ancaman berarti bagi manusia di atas.
Akan tetapi, penambang yang menjelajah jauh di bawah tanah masih sering menghadapi situasi di mana mereka dimakan oleh kelabang. Ada sebuah rumah kecil yang terpisah di dekat tambang. Saudara Gao, yang ditugaskan oleh Zhang Yi untuk memantau operasi di sini, tinggal di sini. Mereka telah berada di lembah Wuyou selama lebih dari setengah tahun. Tanpa diragukan lagi, ini adalah pekerjaan yang sangat menguntungkan. Zhang Yi telah memberi isyarat kepada mereka bahwa mereka dapat menarik sebagian tambang batu Yuan ini untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Namun, setelah tiba di sini, Gao Tianwu dan saudara-saudaranya tidak menekuni pekerjaan yang menguntungkan ini. Mereka tahu bahwa jika mereka larut dalam kesenangan dan berpuas diri dengan kebahagiaan mereka saat ini, pada akhirnya mereka akan semakin menjauh dari kota Tianhai. Mereka yang tidak memiliki kemampuan tidak akan diberi posisi penting oleh Zhang Yi. Jadi meskipun gunung-gunung tinggi dan kaisar berada jauh, Zhang Yi tidak pernah menanyakan situasi pekerjaan mereka, dan mereka tidak pernah bermalas-malasan. Selain rajin memantau data penambangan di sini dan mengirim laporan ke tempat penampungan secara berkala, mereka juga bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan mereka sendiri. Tidak kekurangan manusia super yang kuat di sekitar lembah Wuyou. Salah satu dari pengawal raungan naga bisa lebih kuat dari pemimpin 3 pangkalan utama. Berkat pengangkatan Zhang Yi sebagai pengawas, orang-orang di dekat tambang memperlakukan mereka dengan sangat sopan. Gao Tianwu juga sangat pandai menjalin hubungan interpersonal dan dengan cepat menjadi salah satu anggota di sana. Di bawah bimbingan Long Mingwei, kemampuan bertarung kedua bersaudara itu juga meningkat pesat. Dan mereka tidak mengecewakan harapan Zhang Yi. Untuk memahami situasi di tambang, mereka secara sukarela turun ke tambang dan mengumpulkan sampel, seperti para penambang. Awalnya, manajemen di Shengjing sangat menentangnya. Lagi pula, jika sesuatu terjadi pada orang-orang ini, akan sulit menjelaskannya kepada Zhang Yi. Akan tetapi, hanya setelah permintaan berulang Gao Tianwu, dan pernyataannya bahwa ia akan melapor kepada Zhang Yi untuk mencegah mereka mengambil tanggung jawab, manajemen Shengjing setuju untuk membiarkan mereka turun ke tambang. Kali ini, mereka menjelajah beberapa ribu meter di bawah tanah. Hal ini juga membuat Gao Tianwu dan saudara-saudaranya merasa putus asa karena terisolasi dan tidak berdaya. Di bawah tanah yang gelap gulita, tempat oksigen langka, cahaya redup dari lampu tambang begitu lemah dalam kegelapan sehingga hampir tidak terlihat. Terlebih lagi, ada kelabang raksasa yang sesekali merangkak keluar dari dinding batu dan secara acak memilih beberapa kelabang yang tidak beruntung untuk dimakan. Turunan pertama ke dalam tambang membuat mereka ketakutan, bahkan sulit bernapas. Akhirnya, alarm berbunyi, dan orang-orang di atas segera menarik mereka kembali. Namun, Gao Tianwu secara bertahap menemukan bahwa tempat ini sebenarnya adalah tempat yang sangat baik untuk melatih dirinya. Baik itu untuk menempa karakter dan tekad, maupun untuk meningkatkan kekuatan dalam pertarungan melawan kelabang. Ini tempat uji coba yang sempurna. Ini medan pertempuran sesungguhnya. Setelah hampir setahun, saudara Gao tumbuh dengan cepat. Terutama Gao Tianwu sendiri, yang telah tumbuh menjadi individu luar biasa dengan indeks kemampuan 6.000 poin. Berdasarkan standar kekuatan, ia kini hanya setingkat anggota tim investigasi biasa. Gao Tianwu tidak puas. Semakin kuat dia, semakin mengerikan pula Zhang Yi tampak. Dia ingin menjadi lebih kuat, dan ketika suatu hari dia kembali ke kota Tianhai, dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membuat namanya terkenal. Pada hari ini, Gao Tianwu dan beberapa saudara baru saja keluar dari tambang. Dia membawa kepala kelabang yang berlumuran darah di punggungnya, dan seragam tempurnya berlumuran darah. Beberapa penambang mengikutinya dan memberikan pujian. Xiao Wu, kami benar-benar berutang banyak padamu kali ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin kami bisa menghadapi monster ini? Ya, sejak kau datang, kami telah menyelamatkan banyak nyawa.
Mereka menyanjung dan memuji Gao Tianwu dengan sangat tulus. Dulu, bekerja di pertambangan adalah pekerjaan orang biasa seperti mereka. Ketika menghadapi bahaya, mereka tidak punya pilihan selain menunggu kematian. Para pengawal naga di atas tidak akan pernah turun untuk membantu mereka mengatasi masalah kelabang. Lagi pula, makhluk seperti itu punya kemampuan reproduksi yang luar biasa kuat. Bahkan ketika para manusia super terbaik dari semua wilayah bersatu terakhir kali, mereka tidak mampu membasminya sepenuhnya. Para pengawal naga tidak ambil pusing dengan kelabang-kelabang tingkat rendah yang tersisa. Selama mereka tidak menimbulkan terlalu banyak masalah, kematian beberapa penambang bukanlah masalah besar. Gao Tianwu selalu menyapa semua orang dengan senyuman, tanpa basa-basi. Tidak masalah, tidak masalah, aku hanya melakukan apa yang ku bisa. Di antara kerumunan itu ada seorang pemuda berambut acak-acakan bernama Tian Cheng. Dia paling dekat dengan Gao Tianwu, ekspresinya dipenuhi kekaguman. Saudara Xiao Wu, kau sungguh hebat, kapan kau akan mengajari kami beberapa gerakan? Gao Tianwu tertawa dan berkata, ini tidak bisa diajarkan, ini membutuhkan sedikit bakat. Tian Cheng melirik sekelilingnya, lalu secara misterius mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan menyodorkannya ke tangan Gao Tianwu. Kalau begitu, ceritakan lagi kisahmu. Terutama Chao, itu. Luar biasa, aku suka mendengarnya. Gao Tianwu melirik rokok itu dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, wah, Tianye. Dari mana kau dapat rokok sebagus itu, nak? Tian Cheng terkekeh dan berkata dengan tatapan nostalgia di matanya, sebelum kiamat, keluargaku juga berkecukupan. Gao Tianwu mengeluarkan korek api dan menyalakan sebatang rokok. Ia sangat gembira atas kemenangan besarnya. Ngomong-ngomong soal Raja Kota Tianhai kita, kakak tertuaku Keyes, ada banyak sekali hal yang bisa diceritakan tentangnya sampai-sampai kita bisa membicarakannya selama 3 hari 3 malam. Ketika masalah Zhang Yi diangkat, Tian Cheng mendengarkan dengan penuh perhatian dengan senyum penuh arti di wajahnya. Namun kali ini, sebelum Gao Tianwu sempat mengucapkan sepatah kata pun, sebuah suara yang dikenalnya terdengar di telinganya. Xiao Wu, sudah lama. Mendengar suara itu, Gao Tianwu segera berbalik. Setelah mengenali orang itu, ia berseru kegirangan, Tuan Zhang. Kemunculan Zhang Yi sungguh di luar dugaan siapapun. Para penambang di sekitar sudah lama mendengar nama Zhang Yi dari Gao Tianwu, dan ketika mereka melihatnya langsung hari ini, mereka semua memandangnya dengan mata seseorang yang sedang menatap dewa. Beberapa orang bersemangat untuk mencoba peruntungan, mengetahui bahwa Gao Tianwu dulunya hanyalah seorang penduduk desa kecil. Ia baru menjadi terkenal setelah bertemu Zhang Yi. Jika mereka juga bisa memanjat cabang yang tinggi ini, belum lagi kesuksesan mereka di masa depan, setidaknya lolos dari tempat terkutuk ini tidak akan menjadi masalah. Kata-kata Zhang Yi dapat mengubah hidup mereka. Tian Cheng menatap tajam ke arah Zhang Yi, sebuah cahaya aneh berkelebat di matanya, namun dia segera menundukkan kepalanya untuk menyembunyikannya. Zhang Yi menatap Gao Tianwu dan bertanya sambil tersenyum, kau sudah di sini hampir setahun. Apakah kau kenal baik dengan tempat ini? Gao Tianwu mengangguk, aku kenal betul tempat ini. Senyum Zhang Yi semakin dalam. Baiklah, bawa aku ke tempat penyimpanan biji unsur. Apa mereka punya banyak yang disimpan di sini? Hang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun Gao Tianwu tidak tahu apa yang direncanakan Zhang Yi, ia tetap berkata tanpa ragu, dulu mereka mengangkut barang sebulan sekali. Tapi sekarang karena volume penambangan meningkat, Sheng Jing tidak terburu-buru menggunakannya, dan menyimpan barang dalam jumlah besar bukanlah ide yang baik. Jadi, mereka biasanya hanya mengangkut barang 3 bulan sekali. Zhang Yi mengelus dagunya dan merenung sejenak. Jadi, kota naga salju punya banyak cadangan kan? Tidak cukup, sama sekali tidak cukup.
Itu tidak cukup untuk membuat Sheng Jing merasa tertekan. Zhang Yi menatap Gao Tianwu dan bertanya lagi, apakah kau mengetahui lokasi endapan biji di bawah ini? Gao Tianwu menjadi bersemangat saat mendengar ini. Aku bekerja di sini, aku sudah mengunjungi semua tempat yang bisa aku kunjungi. Aku sering pergi ke tambang, aku kenal betul tempat itu. Zhang Yi mengangguk. Itu membuatku tenang. Ayo pergi. Gao Tianwu berkedip. Kemana? Turun ke bawah. Zhang Yi tidak banyak bicara, tetapi langsung meminta Muyan untuk membuka ruang bayangan dan menampung saudara-saudara Gao Tianwu. Gao Tianwu agak bingung. Menilai dari ini, apakah Zhang Yi akan membawa mereka pergi? Pada saat ini, para penambang yang tidak jauh di belakang Gao Tianwu bergegas mengikuti. Tuan Zhang, bisakah kau membawa kami pergi bersamamu? Kami cukup akrab dengan Gao Tianwu. Kami bahkan pernah mentraktirnya makan. Zhang Yi melirik mereka dan bertanya dengan santai, apa yang bisa mereka lakukan? Gao Tianwu menggaruk kepalanya, melirik wajah-wajah yang dikenalnya, dan berkata dengan jujur, mereka semua adalah penambang yang terampil. Zhang Yi tersenyum dan berkata tulus kepada para penambang, jangan sia-siakan bakat kalian. Di sini, kalian benar-benar bisa menyadari nilai kalian. Setelah berkata demikian, tanpa menunggu yang lain berkata apa-apa lagi, dia mencengkeram lengan Gao Tianwu, membawanya pergi, lalu menghilang dari tempat itu, langsung menuju tambang. Apa kau bercanda? Kenapa Zhang Yi harus membawa pergi sekelompok penambang tak berguna itu? Hidup di dunia ini dan mengandalkan belas kasihan orang lain ibarat menaruh harapan pada istana di udara. Orang lain hanya akan membantumu jika kau memberikan nilai yang cukup. Zhang Yi membawa Gao Tianwu ke dalam lubang tambang dan berkata, sebutkan semua tempat yang kau tahu memiliki endapan mineral yang kaya. Hari ini, kita akan membersihkan tempat ini secara menyeluruh. Mata Gao Tianwu melebar. Tuan Zhang, apakah kau berselisih dengan Sheng Jing? Zhang Yi mengangguk, kurasa begitu. Ngomong-ngomong, kau tak perlu khawatir. Setelah kita selesai, aku akan mengantarmu kembali ke kota Tianhai. Gao Tianwu mengangguk. Ia belum bisa ikut campur dalam urusan Zhang Yi dan Sheng Jing. Jadi ia akan menuruti saja perintah Zhang Yi. Dimensi alternatif Zhang Yi kini telah ditingkatkan, memungkinkannya untuk secara aktif mengumpulkan sejumlah besar objek. Gao Tianwu telah menghabiskan waktu lama di pertambangan dan tahu betul daerah mana yang kaya akan sumber daya. Jadi ketika dia menunjuk ke suatu lokasi, Zhang Yi segera membuka portal dimensi dan mulai menjarah. Dar! Keributan dahsyat menggema di bawah tanah. Di dalam jurang, formasi biji raksasa, sebesar gunung kecil, tercabut dari dinding batu dan ditelan ke dalam kehampaan. Keributan di sini begitu hebat sehingga dengan cepat menarik perhatian orang-orang di atas. Sekelompok pengawal raungan naga segera dimobilisasi dan berkumpul di pintu masuk lubang tambang. Ada apa ini? Dengan semua keributan di sana, mungkinkah ada kelabang raksasa lain yang muncul? Salah satu pengawal naga berkata dengan gugup. Bukan, sepertinya itu bukan Earth Centipede Rebellion. Melainkan, itu manusia. Beberapa pengawal naga berjalan mendekat, ditemani beberapa penambang kotor. Seseorang melihat sosok luar biasa muncul di tambang dan mengekstrak biji batu elemental dalam jumlah besar. Pengawal naga raungan lainnya benar-benar terkejut. Seorang individu luar biasa, menambang urat batu unsur dalam jumlah besar. Mereka mengenali semua karakternya, tetapi mengapa mereka terasa begitu asing saat disatukan? Urat mineral bawah tanah sangat besar. Bahkan setelah 2 tahun penambangan di wilayah Sheng Jing, bahkan tidak 1/10 dari jumlah aslinya yang ditemukan. Berapa banyak yang dapat ditambang oleh satu orang? Tapi orang itu, dia Keyes dari wilayah Jiangnan. Kata orang asing itu dengan ekspresi getir. Apa? Keyes?
Nama ini membuat semua pengawal naga yang hadir tercengang. Banyak dari mereka telah melihat tokoh kuat dari wilayah Jiangnan selama pertempuran itu. Inhuman setingkat Epsilon adalah makhluk seperti dewa di mata mereka. Tetapi mengapa Keyes melakukan hal seperti itu? Seorang komandan prajuritlah yang pertama bereaksi. Masalah ini di luar kendali kami. Segera laporkan situasi di sini kepada komandan garnisun dan pihak berwenang di Shengjing. Para pengawal naga sangat efisien dan dengan cepat menyampaikan pesan ke kedua tempat. Kota Shengjing. Qin Qigong, yang masih merasa gelisah tentang masalah tersebut, tercengang ketika menerima berita tersebut. Apa? Dia benar-benar pergi ke pegunungan Qinling. Qin Qigong merasa kepalanya makin membesar. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun Zhang Yi marah dan ingin menyelesaikan masalah dengan mereka, dia seharusnya datang langsung ke Shengjing. Kalau begitu, dia tidak akan begitu takut. Lagi pula, kota Shengjing memiliki Ksitigarbha dan Houtu, serta pasukan bersenjata mereka yang paling kuat. Jangankan satu Zhang Yi datang, bahkan jika 5 Zhang Yi datang, mereka pasti punya cara untuk menahannya. Alih-alih menimbulkan masalah bagi Shengjing, mereka malah pergi ke pegunungan Qinling. Tak diragukan lagi, mereka mengincar sumber daya tambang batu Yuan. Itulah sumber energi terpenting bagi wilayah Shengjing saat ini. Jika Zhang Yi menjarahnya, seluruh wilayah Shengjing akan menderita kerugian besar. Tindakannya harus dihentikan. Wilayah Shengjing tidak mampu menanggung kerugian sebesar itu. Qin Qigong gelisah seperti semut di wajan panas. Namun sayang, kali ini dia bertindak lebih dulu. Dia tidak bisa berdiri di pihak kebenaran untuk mengkritik Zhang Yi. Namun, Ksitigarbha dan Houtu tidak dapat dengan mudah meninggalkan Shengjing. Siapa yang dapat menghadapi Zhang Yi? Mengandalkan Zhen Yuanzi sendirian? Di masa lalu, mungkin Zhen Yuanzi bisa menahan Zhang Yi. Namun, Zhang Yi jelas berbeda sekarang. Kemampuan khusus Zhen Yuanzi mungkin tidak mampu menghadapi Zhang Yi. Qin Qigong merasa cemas dan segera ingin menghubungi Zhang Yi untuk menyampaikan beberapa kata penghiburan. Namun setelah dia memulai panggilan, dia menemukan bahwa dia telah diblokir. Bercandakan? Zhang Yi asyik menjarah, dia bahkan nggak mau repot-repot sama kamu. Kalaupun kau mau ngomong, kau harus tunggu sampai dia dapat keuntungan yang cukup. Qin Qigong marah sekaligus cemas. Kita tidak bisa membiarkannya terus seperti ini. Namun saat ini, dia tidak punya cara untuk menghadapi Zhang Yi kecuali dia menggunakan Love Death. Namun, taktik ini lebih bersifat pencegah. Efektivitasnya dalam praktik masih dipertanyakan, dan bahkan dapat memperburuk situasi ke titik yang tidak dapat diubah. Setelah memikirkannya, Qin Qigong akhirnya menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin berbuat sejauh itu, dia juga tidak berani menanggung akibat mengerikan dari menyerang manusia super teratas di negaranya sendiri. Zhang Yi dengan gegabah mengumpulkan urat batu Yuan di lembah tanpa jalan kembali. Kali ini dia penuh percaya diri, jadi dia tidak menahan diri dan berharap dia bisa mengosongkan urat batu Yuan di lembah Wuyou. Tentu saja, urat nadi itu terlalu besar dan masuk jauh ke dalam bumi, jadi mustahil membersihkan semuanya dalam waktu singkat. Namun, ini setidaknya setara dengan hasil penambangan seluruh tim teknik selama 10 tahun. Mustahil untuk memperkirakan berapa besar kerusakan yang akan ditimbulkan pada Shengjing, tetapi yang pasti, kerusakannya akan sangat mengerikan. Qin Qigong gelisah seperti semut di wajan panas. Ia harus menelepon berkali-kali semalaman untuk meminta bantuan. Segera setelah itu, selama proses perolehan urat biji batu Yuan, Zhang Yi menerima banyak permintaan komunikasi dari kenalannya. Wilayah Laut Cina Timur, wilayah Cina Barat Daya, wilayah Cina Barat Laut, wilayah Cina Timur Laut. Qin Qigong mengundang hampir semua orang di seluruh kerajaan Huasu yang memiliki hubungan dengan Zhang Yi dan bahkan dapat berbicara dengannya.
Zhang Yi hanya mengambil satu pendekatan terhadap permintaan komunikasi orang-orang ini, menolaknya. Begitu komunikasi dimulai, hal itu dapat mengubah jalannya peristiwa. Namun saat ini, yang dibutuhkan Zhang Yi bukanlah perubahan. Yang perlu dia lakukan hanyalah merebut lebih banyak urat batu Yuan dan membuat rakyat Shengjing merasakan penderitaannya. Itu saja. Raungan dari kedalaman lembah tanpa kembali bagaikan guntur, dan semua orang di sekitar lembah tanpa kembali tidak dapat tidur malam itu. Keributan itu begitu hebat, bagaikan gempa bumi, mereka bahkan sangat khawatir jurang itu akan runtuh. Pasukan naga telah mengepung seluruh daerah itu, tetapi wajah pasukan militer terkuat di Shengjing ini dipenuhi dengan pesimisme dan keputusasaan. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah mengadakan pertunjukan di sini. Tetapi mereka tahu dalam hati bahwa tidak peduli berapa banyak di antara mereka yang melawan seseorang sekali Zhang Yi, mereka hanya akan langsung terbunuh. Jika ini terus berlanjut, aku bahkan curiga dia akan menghancurkan seluruh lembah tanpa jalan pulang. Apakah ini pengguna kemampuan tingkat Epsilon dengan atribut spasial? Tepat ketika mereka hampir putus asa, tiba-tiba terdengar deru mesin dari langit di atas. Wus-wus, sebuah helikopter bersenjata besar terbang dari kejauhan, lampu sorotnya yang besar menembus malam. Dengan keributan seperti itu, Zhen Yuanzi, komandan garnisun lembah Wuyou, akhirnya tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Itu komandan garnisun. Para pengawal naga mengenalinya sebagai kendaraan Zhongyu, dan wajah mereka berseri-seri karena kegembiraan, seolah-olah mereka telah melihat seorang penyelamat. Mereka tidak menyadari betapa kuatnya Zhang Yi. Bagi mereka, Ypsilon hanyalah 4 kata. Oleh karena itu, kedatangan Zhongyu, sosok sekuat dewa, dari wilayah Ypsilon yang sama, meyakinkan mereka bahwa ia pasti bisa menghentikan Zhang Yi. Dengan tindakan langsung dari Lord Zongyue, dan dukungan dari pengawal naga raungan elit kami, Keyes dari wilayah Jiangnan pasti akan membayar harga yang mahal atas tindakan sembrononya. Beberapa pengawal naga muda mengepalkan tangan mereka dan berkata dengan tatapan mata yang tajam. Di atas langit, pintu helikopter bersenjata dibuka paksa oleh sebuah tangan besar. Zhongyu menjulurkan kepalanya, menatap ke dalam jurang yang sangat dalam, alisnya berkerut. Tidak seperti pengawal naga yang sangat setia ini, dia telah menyaksikan sendiri kekuatan Zhang Yi. Bahkan dia pun akan kesulitan mengalahkan Zhang Yi secara langsung. Kemampuan atribut gandanya untuk memanipulasi waktu dan ruang terlalu kuat. Sekalipun tidak kalah, ia akan kesulitan menembus pertahanan Zhang Yi. Jadi, hasil terbaiknya hari ini adalah seri. Keyes, seharusnya kau tidak membuat keributan sebesar itu. Zhongyu menghela nafas. Ini wilayahku. Kalau kau marah, luapkan saja pada Panglima Qin. Kau sudah datang jauh-jauh ke sini. Kalau aku tidak bertindak, bukankah itu sama saja dengan melalaikan tugas? Dengan pemikiran itu, Zhongyu melompat keluar dari kabin helikopter dan terjun langsung ke jurang tak berdasar. Saat Zhang Yi mengumpulkan urat batu Yuan, dinding batu langsung terbelah oleh kekuatan ruang, dan bongkahan biji besar terbang langsung menuju gerbang dimensinya. Setiap bagian harus memiliki volume sedikitnya beberapa juta meter kubik. Saat itu, alis Zhang Yi berkedut. Ketajaman kepekaannya terhadap ruang membuatnya waspada terhadap kedatangan seseorang. Apakah orang-orang dari wilayah Shengjing mengirim seseorang ke sana? Kalau tidak salah, pasti Zhen Yuanzi, Zhongyu. Benar kan? Zhang Yi mendongak. Benar saja, sesosok raksasa yang diselubungi kekuatan gaib berwarna kuning turun dari langit, dengan batu-batu raksasa menjulur dari dinding batu menjadi tempat pendaratannya. Houtu yang berbasis aturan tidak dapat meninggalkan Shengjing, dan Ksitigarbha harus melindungi Houtu dan keselamatan Shengjing. Oleh karena itu, hanya Zhongyu yang bisa membujuk Zhang Yi untuk mundur. Zhang Yi menghentikan apa yang tengah dilakukannya, menatap Zhongyu dan berkata, "Bertarung."
Tubuh Zhong Yu berhenti di atas batu di udara, dan kata bertarung membuat alisnya berkerut tajam. Sederhana dan jelas, tentu saja untuk menghindari kata-kata yang tidak perlu. Zhong Yu berkata dengan suara berat, "Keyes, kita bisa bicarakan ini. Kita semua adalah pilar kerajaan Huasu, tidak perlu ribut-ribut hanya karena kesalahpahaman." Bibir Zhang Yi sedikit melengkung. "Bisakah kau mewakili wilayah Shengjing?" Zhong Yu terdiam. Dia tentu saja tidak memiliki kualifikasi itu. Zhang Yi tertawa. "Kalau begitu, pilihannya melawan atau pergi." Dia mengepalkan tinjunya, sambil mengeluarkan suara berderak. Tetapi dia biasanya tidak menggunakan tinjunya dalam pertempuran. "Tapi sebagai komandan garnisun lembah Wuyou, kau mungkin tak punya pilihan selain bertempur dalam pertempuran ini. Benar kan?" Zhong Yu menghela napas panjang. "Apakah memang harus sampai seperti ini?" Dia merentangkan tangannya yang besar. "Keyes, aku tahu kau kuat. Tapi jangan pikir aku takut padamu. Aku hanya tidak ingin kita berakhir dengan pertumpahan darah di jalanan." Zhang Yi menatap Zhong Yu dengan dingin. "Zhen Yuanzi, sudah berapa lama sejak terakhir kali kita bertemu?" Zhong Yu mengerutkan kening. "Sudah lebih dari setengah tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Jadi menurutmu 6 bulan yang lalu, kekuatan kita hampir sama. Dan sekarang, apakah masih sama?" Alis Zhong Yu berkerut lebih dalam. "Kudengar kau sudah berkeliling, jadi sepertinya kekuatanmu agak membaik. Tapi jangan lupa satu hal." Dia membuka tangan kanannya, dan sebuah bola energi supernatural yang besar mulai mengembun di telapak tangannya yang besar, yang terbentuk dari kekuatan supernaturalnya. Energi mengerikan yang terkandung dalam bola itu membuat Zhong Yu menatap Zhang Yi dengan sedikit kesombongan. "Aku salah satu pilar wilayah Shengjing. Di belakangku, sumber daya seluruh Shengjing mendukung pertumbuhanku. Dan kau serigala penyendiri." Zhang Yi tersenyum. "Sudah setengah tahun, dan kekuatanmu memang meningkat pesat. Kurasa kekuatanmu saat ini sekitar 17.000 poin?" Zhong Yu tersenyum tipis. "Maaf, 17.500 poin. Sedikit lebih banyak dari yang kau duga." "Sedikit saja." Zhang Yi mengangguk. "Hanya sedikit, jadi tidak penting bagiku." Dia mengangkat kepalanya, mengarahkannya pada raksasa yang diselimuti kekuatan supernatural yang dahsyat, dan perlahan mengangkat 2 jari tangan kanannya. "Aku tidak peduli." Saat berikutnya, ekspresi Zhong Yu berubah drastis. Saat berhadapan dengan Zhen Yuanzi, Zhong Yu yang datang untuk membujuknya agar tidak pergi, Zhang Yi tidak menyia-nyiakan kata-kata. Saat ini, siapapun yang memegang tangan lebih besar, dialah yang memegang kebenaran. Jadi dia mengambil tindakan langsung. Memadatkan kekuatan kehampaan dan mengumpulkannya di antara 2 jari, metode serangan paling sederhana, paling murni, dan paling ganas, meriam penusuk bintang. Namanya adalah meriam, tetapi saat ditembakkan dari sela-sela jari, yang terlihat hanyalah garis hitam yang sangat tipis. Dalam sekejap, ia menembus penjaga 8 arah milik Zhen Yuanzi yang sombong. Zhen Yuanzi menatap tubuhnya sendiri dengan takjub. Tubuh manusia super yang sangat besar itu, bersama dengan dadanya, tertusuk oleh serangan Zhang Yi, membuatnya terekspos sepenuhnya dari depan hingga belakang. Awalnya dia berpikir bahwa meskipun dia bukan tandingan Zhang Yi sekarang, setidaknya dia bisa menimbulkan banyak masalah bagi Zhang Yi. Terlebih lagi, berkat atribut pertahanannya, ia tidak akan mengalami terlalu banyak kerusakan. Akan tetapi, Zhang Yi hanya menggunakan satu gerakan untuk membuatnya menyadari seberapa besar kesenjangan kekuatan di antara mereka berdua. Semudah senapan runduk yang menembus papan kayu. Zhang Yi menurunkan tangan kanannya, dan tubuh Zhen Yuanzi bergoyang di udara. Ia memegangi dadanya dengan tangan kiri, menatap kosong ke arah Zhang Yi. Setelah beberapa lama, raut wajah pahit dan buruk rupa akhirnya muncul di wajahnya. "Terima kasih."
Serangan Zhang Yi menembus dada kanannya, menghindari paru-parunya, tetapi itu hanyalah luka tembus dan tidak akan menyebabkan cedera serius padanya. Serangan ini hanyalah sebuah peringatan. Jika Zhang Yi menginginkan nyawa Zhen Yuanzi, serangan ini sudah cukup. Zhang Yi berkata dengan tenang, misimu selesai. Apapun yang terjadi di sini, kau tidak akan bertanggung jawab. Ayo pergi. Zhen Yuanzi menggerakkan bibirnya sedikit, tetapi akhirnya tidak mengatakan apapun. Ini adalah dunia di mana kekuatan berkuasa penuh. Karena kita sudah kalah, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Itu hanya akan membuat kita malu. Akhirnya, dia mendesah, lalu berubah menjadi raksasa berkekuatan super, menunggangi bebatuan menjauh dari lembah tanpa jalan kembali. Sebelum pergi, dia memberi perintah kepada pengawal raungan naga di sekelilingnya. Semuanya, segera mundur. Tetap di sini tidak ada gunanya dan malah bisa membuat Zhang Yi marah dan menyebabkan jatuhnya korban yang tidak perlu. Dilihat dari tindakan Zhang Yi, dia tidak membalas dendam karena marah atau malu, tetapi tetap tenang dan menggunakan cara yang paling masuk akal untuk mencari keadilan bagi dirinya sendiri. Ini masalah besar. Tanpa pertumpahan darah besar-besaran di Shengjing, tidak ada cara untuk menghentikan chaos. Zhen Yuanzi menggelengkan kepalanya dan kemudian pergi dengan helikopter bersenjata. Setelah berpikir lama, dia masih mengirim pesan ke Qin Qigong. Setelah panggilan tersambung, dia sengaja menunjukkan bercak darah di dadanya kepada orang lain. Komandan Qin, aku gagal menghentikan chaos. Kekuatannya saat ini terlalu mengerikan, aku sama sekali bukan tandingannya. Zhong Yu berkata dengan ekspresi tak berdaya, sambil menambahkan 2 batuk lemah. Wajah Qin Qigong sangat muram. Dia menarik napas dalam-dalam, aku mengerti. Ini bukan salahmu. Lagi pula, aku pun tidak menyangka dia akan tumbuh sebesar ini hanya dalam 6 bulan. Dia hanya pernah menyaksikan peningkatan kekuatan yang begitu mengagumkan pada satu orang, Hou Tu, yang dipelihara oleh gabungan sumber daya dari seluruh wilayah Shengjing. Namun Zhang Yi adalah serigala penyendiri yang hanya mengandalkan dirinya sendiri. Mungkinkah bakatnya melampaui Guan Long Yue? Qin Qigong tak berani memikirkannya lagi. Saat ini, hatinya dipenuhi 2 kata, menyesal. Melihat wajah frustrasi Qin Qigong, Zhong Yu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Komandan Qin, aku punya pertanyaan. Apa sebenarnya yang dilakukan wilayah kita terhadap chaos? Dia telah bertemu Zhang Yi dan tahu seperti apa Zhang Yi. Ia bersikap hati-hati dan tidak berani mengambil risiko dengan mudah, apalagi terlibat dalam konflik yang tidak berarti dengan orang lain hanya demi harga diri sesaat. Kalau tidak, dia tidak akan menoleransi provokasi berulang-ulang yang dilakukan Li Changgong selama ini. Mengapa orang seperti itu menentang wilayah Shengjing jika mereka tidak putus asa? Qin Qigong terdiam cukup lama, ekspresinya penuh perjuangan, sebelum akhirnya mendesah tak berdaya. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kalau aku melakukan kesalahan, itu karena aku meremehkan kekuatannya. Secara teoritis, tindakan Qin Qigong sepenuhnya masuk akal. Sebagai panglima tertinggi wilayah utama pertama kerajaan Huasu, dia punya banyak alasan untuk mengekang faktor-faktor yang tidak stabil. Terlebih lagi, siapa yang dapat membayangkan bahwa chaos, yang kekuatannya setara dengan Zhong Yu saat itu, akan tumbuh menjadi sosok yang menakutkan yang bahkan Hou Tu pun sulit untuk menekannya dalam waktu singkat. Peluang terjadinya hal ini hampir sama dengan memenangkan lotre dengan semua nomor yang sama. Sayangnya, Qin Qigong menghadapi kemungkinan ini. Sekarang dia berharap bisa menampar dirinya sendiri, tetapi apa yang terjadi ya terjadi, dan tidak ada gunanya menyesalinya. Zhang Yi telah menjarah lembah tanpa jalan kembali. Akan tetapi, dia adalah orang yang berprinsip, dan bahkan sekarang, ketika dia menuntut pembayaran dari wilayah Shengjing, dia tidak akan pernah bertindak ekstrim. Dia hanya mengumpulkan semua urat batu yuan yang bisa dilihatnya di lembah terpencil.
Adapun mereka yang terkubur jauh di bawah tanah atau tersembunyi di sudut-sudut tersembunyi, dia menutup mata dan membiarkan mereka di sana. Lagi pula, dia hanya menagih utang, tidak bermaksud memutuskan hubungan sepenuhnya dengan wilayah Shengjing. Menyakiti seseorang saja sudah cukup, tak perlu sampai mendorong mereka ke ambang kehancuran. Tak seorang pun ingin menanggung akibatnya. Namun, dia tidak lupa melakukan perjalanan terakhir ke kota naga salju sebelum pergi, dan menurut instruksi Gao Tianwu, dia menjarah semua inventaris di gudang. Zhong Yu tak lagi berani menghentikan Zhang Yi. Puluhan ribu pengawal raungan naga dan prajurit biasa dari kota naga salju, bersenjata lengkap, hanya bisa menyaksikan Zhang Yi lewat tanpa daya. Lalu mereka menyaksikan dengan tak berdaya saat dia membuka pintu gudang dan mengambil semua urat batu unsur yang terkumpul. Setelah melakukan semua ini, Zhang Yi tersenyum, berbalik, dan melambai kepada pengawal naga dan prajurit biasa. Para prajurit memegang senjata mereka, tetapi tidak berani mengarahkannya ke Zhang Yi. Mereka hanya bisa memegangnya di depan dada mereka. Melihat sikap ramah Zhang Yi, wajah mereka dipenuhi rasa malu. Sekian untuk hari ini. Zhang Yi, dengan tangan di saku, berkata dengan tenang kepada mereka. Namun, semua ini hanyalah bunga yang kukumpulkan sementara. Kalian semua harus menyampaikan pesanku kepada para petinggi di Shengjing. Aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun yang menyerangku lolos begitu saja. Tentu saja, Shengjing terlalu berbahaya. Aku tidak ingin pergi. Namun, aku pengguna kemampuan spasial, jadi bepergian sangat nyaman bagiku. Jika penduduk wilayah Shengjing ingin meninggalkan kota Shengjing di masa depan. Senyum dingin melengkung di sudut bibir Zhang Yi. Lebih baik dia berdoa agar tidak bertemu denganku. Ketika Zhang Yi mengatakan ini, dia menatap ke langit. Pada saat ini di Shengjing, kata-kata dan ekspresi Zhang Yi didengar kata demi kata oleh Qin Qigong dan pejabat tinggi lainnya. Semua orang tampak mengerikan. Mereka tidak takut konfrontasi langsung dengan Zhang Yi. Tapi kapan dia pernah bilang ingin melawan mereka secara langsung? Apakah semua orang lain di wilayah Shengjingmu selain Houtu dan Xitigarbha bukan manusia? Zhang Yi menjarah urat batu Yuan di lembah Wuyou, sebuah operasi yang menjerumuskan wilayah Shengjing ke dalam kekurangan sumber daya selama hampir setahun. Membangun kubah besar untuk menyediakan pemanas, seperti sebelumnya, akan sulit, dan penggunaan energi harian harus kembali ke tingkat lama. Zhang Yi bertindak dengan sangat hati-hati, memastikan vitalitas Shengjing tidak rusak parah, sementara tetap membuat orang-orang yang tinggal di Shengjing merasakan sakit. Orang selalu harus membayar harga untuk apa yang mereka lakukan. Malam itu, Zhang Yi kembali ke kota Blizzard. Dia tidak kembali ke kota Tianhai, dia juga tidak memberitahu siapapun di 3 pangkalan utama di kota Tianhai tentang masalah ini. Dengan kepergiannya, ancaman matinya cinta tidak ada lagi. Tinggal di kota Blizzard, dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling aman. Di sini, ia akan segera menerima berita jika Love Death diaktifkan di wilayah manapun di dunia. Pada saat itu, Deng Shentong yang berpengetahuan luas datang menemuinya. Zhang Yi, apakah masalah ini ada hubungannya denganku juga? Deng Shentong merasa agak bersalah. Lagi pula, dialah yang mengundang Zhang Yi ke perjalanan ke Jepang ini. Bahkan kekacauan yang terjadi di Qingtao pun didalangi olehnya. Tanpa diduga, Qin Qigong menyalahkan semua masalah pada Zhang Yi. Kau tahu itu bagus. Jadi, sebaiknya kau buat daftar dan atur kompensasi yang akan kau berikan padaku. Zhang Yi berkata dengan malas kepada Deng Shentong. Namun, dia tidak menyalahkan Deng Shentong dalam hatinya. Hari ini pasti akan tiba cepat atau lambat. Bahkan jika bukan karena insiden ini, tindakannya sebagai serigala tunggal pasti akan memancing kemarahan kekuatan regional lainnya. Jika Zhu Zeng mampu menggantikan Zhang Yi, dia mungkin adalah orang yang paling ingin Zhang Yi menghilang. Deng Shentong menyentuh hidungnya,
tampak agak tidak nyaman, dan berkata, namun, jika keadaan terus menemui jalan buntu seperti ini, itu tidak akan baik bagi siapapun. Zhang Yi meliriknya. Apakah seseorang mengirimmu ke sini untuk bertindak sebagai mediator? Deng Shentong tersenyum canggung. Keluarga Deng juga punya koneksi di Shengjing, jadi. Kau tahu maksudku. Zhang Yi berkata dengan tenang, aku, Zhang Yi, bukanlah orang yang tidak masuk akal. Namun, kali ini, Shengjing menyerangku lebih dulu. Jika aku tidak membalas, bukankah orang lain akan memanfaatkanku? Deng Shentong kemudian bertanya, jadi hasil seperti apa yang akan memuaskanmu? Zhang Yi menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Deng Shentong terdiam sesaat. Kau harus punya beberapa syarat sebelum ada yang mau bicara denganmu. Sekarang kau bilang kau bahkan tidak tahu apa yang kau inginkan? Jadi, apa gunanya bicara? Meskipun aku tidak tahu apa yang aku butuhkan, aku akan tahu apa yang tidak aku inginkan ketika mereka memberiku persyaratannya. Zhang Yi mengangkat sudut mulutnya saat dia berbaring di sofa, dengan santai menikmati pelayanan You Ke. Hal-hal itu bukan urusanku. Setelah itu, Zhang Yi tidak melakukan gerakan apapun lagi. Karena kata-katanya sudah mempunyai efek. Karena insiden ini, pejabat tinggi wilayah Shengjing mengadakan pertemuan selama beberapa hari untuk membahas masalah tersebut. Makhluk dengan atribut ganda setingkat kereta perang hitam, memiliki atribut temporal dan spasial. Ia dapat muncul di mana saja di kota Shengjing dalam waktu 2 menit. Jika Zhang Yi mau, dia bisa menghalangi siapapun memasuki atau meninggalkan kota Shengjing. Meskipun Zhang Yi belum membunuh seorang pun, hal itu bagaikan pedang Damocles yang menggantung di atas kepala semua orang di Shengjing, membuat mereka merasa tidak tenang. Akhirnya, Shengjing berusaha keras untuk mengumpulkan orang-orang paling terkemuka di kerajaan Huasu untuk membahas solusi masalah dengan Zhang Yi di kota Blizzard. Zhang Yi tidak keberatan mengadakan pertemuan di wilayahnya sendiri. Lagi pula, sebagian besar pesertanya adalah teman lama. Wilayah Barat Laut, Raja Barat Laut Kaisar Gouchen Li Changgong. Wilayah Timur Laut Han Shanzuo. Su Xiaolong, Distrik Qinglong, Wilayah Donghai. Zhong Yu, Zhen Yuanzi, Wilayah Shengjing. Wilayah Barat Daya mengirimkan seorang Buddha hidup tua bernama Wangbo Sangji. Jumlah peserta pertemuan itu sedikit, tetapi mereka semua merupakan tokoh paling berkuasa, berpengaruh, dan bergengsi di kerajaan Huasu saat ini. Ini jelas menunjukkan harga besar yang dibayar wilayah Shengjing untuk meredakan amarah Zhang Yi. Melibatkan mereka saja bukanlah tugas mudah. Pertemuan itu berlangsung di pusat komando di area pusat kota Blizzard. Zhang Yi secara rutin merapikan perlengkapannya dan menyesuaikan kondisinya ke kondisi puncak. Jika ada perubahan, ia bisa langsung mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya. Meskipun kemungkinan melawan orang-orang ini sampai mati sangat rendah, Zhang Yi tidak akan mengabaikan kemungkinan apapun, sekecil apapun. Setelah persiapan selesai, dia menempatkan semua orang ke ruang bayangan, dan kemudian, dipimpin oleh Yan Yunwei, dia memasuki ruang konferensi. Pintu ruang konferensi terbuka, dan sosok-sosok yang familiar muncul. Zhang Yi tersenyum tipis dan mengangkat tangan untuk menyapa mereka. Semuanya, sudah lama sekali. Li Changgong, mengenakan seragam militer, duduk tegak di kursi dengan lengan disilangkan. Dia menatap Zhang Yi dan mengangguk dingin. Di sisi lain, Han Shanzuo mengangkat tangannya dengan ramah. Hai, anak muda. Lama tak berjumpa. Kudengar kau baik-baik saja akhir-akhir ini. Biasa saja. Zhang Yi terkekeh, berjalan ke meja bundar besar, dan duduk di kursinya. Zhong Yu meletakkan tangannya yang besar di atas meja dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Zhang Yi, "Keyes, perwakilan dari semua wilayah kita datang ke sini kali ini dengan harapan dapat meredakan dampak dari insiden ini.
Kalian telah mengambil sejumlah besar tambang batu Yuan dari Shengjing. Kuharap kalian bisa berhenti. Melanjutkan perselisihan internal ini tidak baik untuk kerajaan Huasu. Zhang Yi meliriknya dan bertanya dengan tenang, aku ingin tahu siapa yang memerintahkan Houtu untuk menyerangku. Apakah itu Qin Qigong? Zhong Yu mengerutkan kening, ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan ambigu, kau bukannya tanpa tanggung jawab dalam masalah ini. Kau tidak melaporkan kepada siapapun tentang perjalananmu ke wilayah Barat Daya atau ke Jepang. Tapi kau membuat masalah di luar, dan kerajaan Huasu harus menanggung akibatnya untukmu. Keyes, meskipun aku tahu kau tidak berniat jahat, kau terlalu impulsif. Zhang Yi menimpali, jadi itu berarti jika aku menyerahkan laporan, hal itu bisa dilakukan? Zhong Yu memikirkannya dan mendapati dia tidak dapat membantahnya sama sekali. Karena dua tindakan Zhang Yi mencegah krisis besar, manfaatnya jauh lebih besar daripada kerugiannya bagi 6 wilayah utama. Begitulah teorinya. Zhang Yi tertawa dingin. Hah? Jadi itu artinya aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kau bilang aku salah hanya karena aku tidak memberitahumu. Dia merentangkan tangannya. Tapi inikah alasan Qin Qigong memerintahkan Houtu untuk menyerangku? Guillotine neraka bisa membunuh orang dari jarak ribuan mil. Aku sudah lama mengagumi namanya, tapi aku tak pernah membayangkannya akan menimpa kepalaku suatu hari nanti. Zhong Yu segera menjelaskan, aku tahu kau tidak punya niat buruk. Tapi kau adalah Ipsilon dari kerajaan Huasu, dan setiap langkahmu mewakili kerajaan Huasu. Namun, kau adalah serigala penyendiri, dan tak seorang pun bisa menghentikanmu. Ini situasi yang sangat berbahaya. Tatapan mata Zhang Yi berubah dingin. Dia mencondongkan tubuh ke depan, menyilangkan tangannya di atas meja, dan menatap mata Zhong Yu sambil berkata perlahan. Oh, kekuatan yang tak terkendali bisa sangat berbahaya kan? Zhong Yu mengangguk cepat. Itulah yang ku maksud. Zhang Yi terkekeh. Lalu bagaimana dengan kekuatan Houtu? Apakah ada di antara kalian yang mampu menahannya? Bukankah dia menggunakan kekuatannya melawanku dengan santai? Pernahkah dia mempertimbangkan untuk menggunakan pendekatan yang lebih lembut untuk membujukku, alih-alih cara brutal ini? Zhong Yu tidak dapat membantah pertanyaan ini sejenak pun. Karena Houtu adalah dewa penjaga wilayah Shengjing dan senjata pamungkas. Siapa yang dapat menahannya? Bahkan Qin Qigong harus memohon bantuannya, dan tidak punya hak untuk memerintahkannya melakukan hal itu. Memikirkannya seperti ini, Zhong Yu menyadari bahwa apa yang dikatakannya tidak masuk akal. Menetapkan standar yang terlalu tinggi terhadap orang lain hanya akan membuat diri sendiri mustahil untuk memenuhinya. Zhang Yi mengangkat bahu, jadi, kau lihat. Segalanya sangat sederhana sekarang. Siapapun yang punya kekuatan bisa memainkan permainan ini. Yang kuat adalah yang benar. Melihat Zhong Yu terdiam setelah ditegur, Li Changgong pun angkat bicara. Baiklah, Keyes. Mereka benar-benar keterlaluan kali ini. Tapi kau juga membuat wilayah Shengjing membayar harga yang pantas mereka terima. Kurasa kita tidak perlu membahas masalah ini lagi. Kita harus memprioritaskan gambaran yang lebih besar. Ekspresi mengejek muncul di wajah Zhang Yi. Li Changgong berasal dari kalangan Shengjing, jadi wajar saja jika dia berbicara di pihak mereka. Utamakan kepentingan bersama? Bukankah ini saatnya kau menggunakan kekuasaanmu untuk memaksa komandan lama wilayah Barat Laut mundur? Apa hakmu, sebagai penerima manfaat sistem ini, untuk datang dan menguliahiku tentang kepentingan bersama? Ketika warna asli Li Changgong terungkap, ekspresinya langsung menjadi tidak wajar. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Kalau ini sampai tak terkendali, kita semua tidak akan diuntungkan. Zhang Yi tertawa dingin. Ia bersandar di kursi sofanya dan berkata dengan malas, aku hanya ingin mendapatkan keadilan untuk diriku sendiri.
Siapapun yang menyerangku harus dihukum. Kalau tidak, bagaimana aku bisa bekerja sama dengan wilayah Shengjing dengan tenang di masa depan? Mata Han Shanzuo terbelalak tak percaya. Astaga, keren banget. Sobat, kau mau nyerbu Houtu? Yang ini bakal susah banget. Zhong Yu menggelengkan kepalanya. Keyes? Mustahil. Houtu adalah fondasi terpenting wilayah Shengjing. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa menyentuhnya. Zhang Yi menimpali, lalu pertanyaannya, jika aku tidak menaruh dendam padanya, mengapa dia menyerangku? Qinglong tiba-tiba menyadari, orang yang kau cari adalah orang yang meminta bantuannya? Sudah jelas siapa orang itu pada saat ini. Zhong Yu menggelengkan kepalanya lagi, Zhang Yi, ini keterlaluan. Kau harus mengerti bahwa permintaan ini mustahil untuk dipenuhi. Zhang Yi mengangkat bahu, itu sesuatu yang perlu kau pertimbangkan. Kaulah yang pertama kali membalikan meja, dan mengalungkan guillotine neraka di leherku. Jadi sekarang, pedang Damoklesku juga akan menggantung di leher semua orang di Shengjing. Ketika kau meminta aku untuk bermurah hati, mohon pertimbangkan apakah kau bisa tetap setenang aku jika hal ini terjadi padamu. Sebenarnya, aku sudah sangat menahan diri. Shengjing seharusnya bersyukur bahwa orang ini adalah aku, Zhang Yi. Mendengar ini, Li Changgong dan yang lainnya secara tidak sadar mulai merenungkan apa jadinya jika mereka tiba-tiba diserang dari jarak jauh oleh Houtu dengan menggunakan kemampuannya. Memikirkan hal itu, mereka berkeringat dingin. Hanya sedikit yang pernah menyaksikan kemampuan Houtu. Tapi mereka semua tahu betapa mengerikannya eksploitasi masa lalunya. Dia jarang sekali bergerak. Aksinya yang paling terkenal adalah 2 tahun lalu ketika dia membunuh seorang mutan yang telah mencapai level Epsilon. Ribuan mil jauhnya, dipisahkan oleh gunung dan lautan, dia membunuhnya dalam satu gerakan. Jika kemampuan ini menargetkan mereka, bahkan jika mereka tidak mati, mereka kemungkinan akan menderita cedera serius. Jika pada saat itu terjadi suatu peristiwa besar di wilayah tersebut, dampaknya bisa berakibat fatal bagi mereka. Zhang Yi memperhatikan ekspresi semua orang dan tersenyum menghina. Jika pedang itu tidak mengenai tubuhmu sendiri, tentu saja kau tidak akan merasakan sakit. Tapi izinkan aku menegaskan hal ini hari ini. Jangan beri aku pernyataan muluk atau bicara tentang memprioritaskan gambaran besar. Aku, Zhang Yi, telah sampai ke tempatku saat ini melalui kerja keras dan usahaku sendiri, selangkah demi selangkah. Ketika aku berjuang keluar dari tumpukan 20 juta mayat di kota Tianhai, di mana gambaran besar yang kau bicarakan? Ketika aku kelaparan dan kedinginan, menanggung ancaman kematian setiap hari, di mana gambaran besar itu? Zhang Yi menghantamkan tinjunya ke meja, kata-katanya tajam dan menyakitkan. Aku, Zhang Yi, hanyalah orang biasa, aku tidak punya visi seperti itu. Yang ku tahu, kalau ada yang tidak ingin aku bersenang-senang, aku juga tidak akan membiarkan mereka bersenang-senang. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Zhang Yi berdiri. Baiklah, aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Aku menunggu balasanmu. Zhang Yi menendang kursinya, berniat pergi. Tak perlu berdebat dengan mereka di sini. Mereka hanya tahu basa-basi, buang-buang waktu saja. Keyes. Li Changgong membanting tangannya di atas meja dan berteriak dengan marah. Aku tahu kau sudah semakin kuat, tapi jangan terlalu sombong. Sekalipun kami semua mengeroyokmu, kau mungkin tidak akan bisa membunuh kami semua. Mendengar ini, Zhang Yi berhenti sejenak, lalu berbalik dan menatap semua orang yang hadir dengan ekspresi jenaka. Buddha hidup Wangbo mengangkat telapak tangannya. Amitabha. Biksu yang rendah hati ini tidak pernah suka berkelahi dan membunuh. Dermawan, mohon tenang. Han Shanzuo segera menggelengkan kepalanya. Bukannya kita teman yang buruk, kita tidak pernah takut bertengkar. Hanya saja, sebenarnya tidak perlu seperti ini. Zhang Yi berkata,
Tidak perlu unjuk kekuatan di sini. Orang yang sebenarnya membuat keputusan juga tidak ada di sini. Setelah berbicara, Zhang Yi keluar dari ruang konferensi. Setelah Zhang Yi pergi, Li Changgong mendengus dingin dan duduk kembali di kursinya. Dia dan Zhang Yi baru saja bertukar pandang, dan dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, seolah-olah dia sedang ditatap oleh seekor harimau. Aku tak menyangka kekuatannya meningkat pesat hanya dalam 6 bulan. Dia bahkan mengalahkan Zhong Yu dalam satu gerakan. Kekuatan tempurku hanya 18.000, sementara dia setidaknya 20.000. Uang dari wilayah Shengjing ini tidak mudah didapat. Tapi aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan, jadi mereka tidak bisa mengatakan apapun lagi kepadaku sekarang. Dari semua yang hadir, hanya Zhong Yu yang alisnya berkerut. Sikap Zhang Yi tegas. Ia bertekad membuat Qin Qigong atau Houtu menanggung konsekuensi atas masalah ini. Ini akan menjadi pergolakan besar bagi seluruh wilayah Shengjing. Perjalanan Zhong Yu akhirnya gagal menyelesaikan tugas yang diberikan Qin Qigong kepadanya. Zhang Yi bersikeras bahwa Shengjing harus memberikan penjelasan atas masalah ini dan menolak melepaskan dalang di balik masalah ini. Sekarang, Zhong Yu sangat yakin bahwa Zhang Yi berhak mengatakan hal seperti itu. Dengan desahan putus asa, dia mengurungkan niatnya untuk membujuk Zhang Yi untuk terakhir kalinya dan malah melaporkan berita itu dengan jujur kepada penguasa Shengjing. Adapun Li Changgong dan yang lainnya, meskipun mereka semua mencoba membujuknya, tidak ada satupun dari mereka yang bersedia menjadi musuh Zhang Yi. Setelah pekerjaan yang di permukaan selesai, mereka melanjutkan perjalanan masing-masing. Di Shengjing, pimpinan puncak mengadakan pertemuan lagi mengenai masalah ini. Setelah beberapa hari negosiasi, masalah tersebut berakhir dengan Qin Qigong yang secara sukarela mengajukan pengunduran dirinya. Ini adalah kesalahan aku di tempat kerja, dan aku sepenuhnya bersalah. Jika Keyes harus membuat seseorang bertanggung jawab, biarkan aku yang melakukannya. Qin Qigong berkata tanpa daya pada pertemuan tingkat tinggi. Sebagai tanggapan, para pejabat tinggi yang duduk di bawah, para pengambil keputusan sebenarnya di Shengjing, bertukar pandang dan kemudian mengangguk dalam diam. Jika Qin Qigong bersedia mengundurkan diri, maka itulah hasil yang ingin dilihat semua orang. Pada saat ini, yang dibutuhkan Zhang Yi adalah sikap dari wilayah Shengjing, yang juga akan memberinya jalan keluar. Dilihat dari perilaku Zhang Yi, dia tidak melancarkan serangan membabi buta ke wilayah Shengjing. Bahkan saat dia berada di lembah tanpa pulang dan kota Shengjing, dia tidak pernah membunuh satu orang pun dari Shengjing. Jika kau bisa berpikir seperti itu akan luar biasa. Seorang pria tua berambut putih mengatakan bahwa ia adalah salah satu tokoh paling berkuasa di Shengjing. Dalam hal senioritas, ia satu generasi lebih tinggi daripada Qin Qigong. Seseorang di dekatnya segera berkata, tetapi siapa yang dapat mengambil alih posisi Qigong setelah dia turun? Para paman dan tetua yang hadir semuanya sudah cukup tua. Mereka hanya turun tangan ketika ada acara pengambilan keputusan penting di wilayah Shengjing. Namun, mengelola seluruh wilayah setiap hari sangatlah rumit, dan mereka tidak lagi punya cukup waktu dan tenaga untuk melakukannya. Oleh karena itu, perlu mencari pemuda seperti Qin Qigong. Qin Qigong berkata, aku masih panglima tertinggi wilayah Shengjing. Jadi, bolehkah aku merekomendasikan seseorang sebagai peneruaku? Para petinggi melemparkan pandangan bertanya ke arah kami. Qin Qigong berkata, aku pikir Meng Yuanjun dapat menggantikanku. Mendengar nama ini, mata banyak orang berbinar dengan ekspresi tiba-tiba menyadari sesuatu. Meng Yuanjun dan Qin Qigong adalah rekan sezaman. Mereka pernah menjadi rival, tetapi mereka juga bekerja sama. Kemampuan Meng Yuanjun memang luar biasa. Hanya, semua orang memandang Qin Qigong, tidak begitu memahami tindakannya. Lagi pula, menurut konvensi,
Tidak ada seorang pun yang akan merekomendasikan mantan pesaingnya untuk posisi baru saat mereka mengundurkan diri. Qin Qigong hanya tersenyum tipis, senyum yang diwarnai dengan kepahitan. Zaman sudah berubah. Kalau saja masih masa damai, aku pasti tidak akan membiarkan dia menguasaiku. Namun sekarang, situasi eksternal telah berubah drastis, dan baik kerajaan Huasu maupun kita mungkin menghadapi tantangan sulit kapan saja. Oleh karena itu, posisi panglima tertinggi harus diisi oleh seseorang yang memiliki kemampuan memadai untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Yang perlu dia pertimbangkan bukan hanya wilayah Shengjing, tetapi seluruh dunia. Seorang pria tua mengangguk. Kau benar, dan sungguh terpuji kau memiliki kesadaran seperti itu. Kami akan mempertimbangkan masalah Meng Yuanjun dengan serius. 3 hari kemudian, berita datang dari wilayah Shengjing. Qin Qigong secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai panglima tertinggi wilayah Shengjing, sebagai harga atas tindakannya terhadap Keyes, kekuatan tempur terkuat di wilayah Jiangnan. Setelah menerima berita ini, Zhang Yi menghela napas lega. Hasil terbaiknya adalah tidak secara langsung menyebabkan konflik berskala besar. Berita ini bahkan agak mengejutkannya. Karena dia menuntut harga selangit saat itu, dia tidak pernah mempertimbangkan bahwa Qin Qigong akan mundur. Yang dia inginkan hanyalah meraup untung sebanyak-banyaknya. Itu masuk akal, kakak. Lagi pula, kau sekarang adalah sumber daya strategis yang berharga bagi seluruh kerajaan Huasu. Yang Xinxin duduk di pangkuan Zhang Yi sambil tersenyum, mengayunkan kedua kakinya yang indah dan lembut yang terbungkus stoking hitam. Zhang Yi tersenyum tipis. Tentu saja aku mengerti alasannya. Aku hanya tidak menyangka dia benar-benar bisa melepaskan kekuasaan yang dimilikinya. Yang Xinxin berkata, semua ini karena keadaan, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Baik Qin Qigong maupun Zhu Zeng, mereka hanyalah perwakilan dari sebuah kolektif. Ketika mereka menyinggung kepentingan kolektif, mereka tentu akan terkena dampaknya. Pada saat ini, Liang Yu, yang sedang memegang Long Ming, mengerutkan kening, sedikit kekhawatiran terpancar di matanya. Melihatnya seperti ini, Zhang Yi menopang dagunya dengan tangannya dan bertanya dengan tenang, Liang Yu, ada apa? Kenapa kau terlihat begitu khawatir? Liang Yu mendongak ke arah Zhang Yi, lalu ke arah Yang Xinxin dan yang lainnya, lalu mendesah dalam-dalam. Aku tidak mengerti mengapa orang seperti Qin Qigong membuat keputusan yang keterlaluan. Zhang Yi tahu bahwa yang dia maksud bukan pengunduran diri Qin Qigong, melainkan Qin Qigong yang menyuruh Hou Tu menyerang Zhang Yi. Mendengar ini, Zhang Yi tersenyum meremehkan. Dunia ini hanyalah operasi raksasa yang dibuat-buat. Orang-orang yang kau anggap tinggi dan tanpa cacat itu tidak ada. Dia menunjuk ke arah Chunlei, yang sedang bermain video game tidak jauh darinya. Lihat, bahkan orang seperti Chunlei sudah menjadi tokoh legendaris di wilayah Jiangnan. Mereka yang tidak mengenalnya mungkin berpikir bahwa dia pastilah seorang pria tangguh yang berani dan tak kenal takut, yang telah menemaniku melewati banyak pertempuran, besar maupun kecil. Tapi apa sebenarnya kebenarannya? Chunlei mengangkat kepalanya dengan ekspresi polos. Pertama-tama, aku tidak menyinggung siapapun. Zhang Yi memutar matanya ke arahnya. Pergilah bermain video game dengan pacarmu. Baiklah, bos. Chunlei bergegas ke samping. Zhang Yi berkata kepada Liang Yu, prinsip yang sama berlaku. Qin Qigong memiliki aura yang membuat orang berpikir dia pasti bijaksana dan cakap. Dan setiap keputusan yang dia buat pasti sangat bijaksana. Namun, kenyataannya, orang terpintar sekalipun bisa membuat kesalahan. Dia tersenyum, merentangkan tangannya, dan berkata, lagi pula, ada hal yang sangat penting, yaitu, dia tidak tahu kekuatanku yang sebenarnya. Penjelasan Zhang Yi membawa ekspresi pencerahan tiba-tiba pada wajah Liang Yu. Jadi, kita tidak boleh tertipu oleh halo di sekitar orang-orang tertentu?
Kita semua hanyalah manusia biasa. Zhang Yi mengangguk, lalu berkata kepada orang yang menunggu jawabannya, sampaikan kepada Sheng Jing bahwa aku sangat puas dengan keputusan bijak mereka. Kita akhiri saja. Aku harap kita dapat terus bekerja sama di masa depan dan berjuang membangun Huasu menjadi negara yang harmonis, makmur, dan kuat. Petugas yang dikirim dari Sheng Jing tersenyum menjilat. Dia menggosok-gosokkan kedua tangannya. Tuan Keyes, lihatlah, karena Sheng Jing telah memberimu jawaban yang memuaskan untuk masalah ini, bisakah kau? Tidak bisa. Zhang Yi menjawab tanpa ragu. Lucu banget. Sekali ada yang masuk ke mulutnya, nggak ada alasan buat dia ngeluarinnya. Wajah petugas itu langsung menegang, tetapi dia tetap bersikeras, berkata, sekalipun hanya setengah kembali, itu tidak masalah. Lagi pula, kau mengambil terlalu banyak kali ini, lebih dari jumlah total yang ditambang di Sheng Jing selama 3 tahun terakhir. Zhang Yi berjalan mendekat dan menepuk pundaknya. Apa maksudmu milikmu dan milikku? Kita semua warga kerajaan Huasu. Kita semua bekerja untuk negara kita. Di tanganku, sama seperti di wilayah Sheng Jing. Sahabatku, kau perlu memperluas wawasanmu. Mengabaikan tatapan memohon dari petugas itu, Zhang Yi lalu mengusirnya keluar. Qin Qigong telah mengundurkan diri dari jabatannya di wilayah Sheng Jing. Jadi tentu saja mereka tidak akan berselisih dengannya mengenai masalah tambang batu Yuan. Kali ini, Zhang Yi menghasilkan banyak uang. Dia dengan senang hati membawa semua orang bersamanya, mengucapkan selamat tinggal kepada Zhu Zeng, dan bersiap untuk kembali ke kota Tianhai. Namun, ia tidak berniat mengembalikan kendali satelit di wilayah Jiangnan kepada Zhu Zeng. Zhang Yi melangkah keluar ruangan dan menatap langit cerah di tengah kegelapan. Kepingan salju terus berjatuhan dengan lembut, dan angkasa luar yang tak berujung membuat orang-orang merasakan kegelisahan yang kuat, seakan-akan Love Death raksasa bisa jatuh dari atas kapan saja. Kita harus mempertimbangkan dampak ini. Zhang Yi berkata dengan lembut. Yang Xin berkata kepada Zhang Yi, kakak, tidak perlu khawatir tentang ini. Kita bisa mendeteksi pergerakan silo rudal manapun di dunia saat ini. Kita punya banyak waktu untuk bereaksi. Zhang Yi menggosok pelipisnya. Tapi itu belum cukup. Sekalipun kita bisa mengantisipasi hal-hal ini, masih ada kemungkinan markas kita di kota Tianhai diserang dan dihancurkan oleh pihak lain. Membayangkannya saja membuatku tidak nyaman. Ia lalu menoleh ke samping, di mana kepala mekaniknya, dan satu-satunya ahli mekanik, Lu Keran, berdiri patuh di belakangnya, mengenakan jaket hitam berjumbai putih dan potongan rambut pendek rapi. Wajahnya yang kecil dan halus tampak cerah dan menawan, membuatnya sulit membayangkan bahwa dia bisa mengangkat mesin seberat 30 kg dengan tangan kosong. Bahan yang mudah terbakar. Apakah penelitianmu telah membuat kemajuan? Apakah rencanaku sebelumnya untuk mengubah kota Tianhai menjadi benteng besar dapat dilaksanakan? Ketika Lu Keran mendengar Zhang Yi menyebutkan bidang pekerjaannya, ekspresi gembira langsung muncul di wajahnya. Kakak, ini sudah dalam tahap perencanaan. Dinding luar tempat perlindungan kita sekarang telah menjalani penggantian material lengkap yang ke-6. Ruang bawah tanah sekarang dapat menahan dampak Love Death Mini. Yang terpenting, penambahan material batu penghalang. Ini memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap serangan makhluk gaib. Batu penghalang adalah material yang ditemukan Zhang Yi di kerajaan bawah tanah Nash di wilayah barat daya. Meskipun kerajaan Nash selalu mempertahankan gaya hidup kerajaan kuno, mereka memiliki material khusus yang disebut batu penghalang, yang dapat memengaruhi kemampuan mutan secara signifikan. Bahkan Zhang Yi dan kelompoknya sangat menderita karenanya di negara Nash. Zhang Yi sangat terkesan olehnya, jadi dia membawa pulang sebagian besarnya dan memberikannya kepada Lu Keran untuk dipelajari. Mendengar Lu Keran telah mencapai hasil yang baik, Zhang Yi mengangguk puas. Bagus sekali, kita harus terus meningkatkan pertahanan kita.
Zhang Yi menarik napas dalam-dalam. Aku punya firasat, cepat atau lambat, kita akan menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Ototnya berkedut, dan secara naluriah dia ingin memeluk bahunya. Hanya pertahanan yang benar-benar tak tergoyahkan yang dapat memberiku rasa aman yang cukup. Dia telah merencanakan semuanya. Jika ada sumber kekuatan suci atau roh pengorbanan lainnya, semuanya harus disediakan untuk digunakan Lukeran. Aku tidak peduli seberapa kuat kemampuan bertarungnya. Aku hanya berharap dia dapat membangun tempat berlindung yang paling kokoh di dunia untuk Zhang Yi. Kota Shengjing. Kepingan salju memenuhi langit, dan di bawah langit yang suram, bandara militer di kota Shengjing berada di bawah penjagaan ketat, dengan suasana sunyi dan dingin menyelimuti udara. Di sepanjang kedua sisi jalan, para pengawal naga, mengenakan seragam tempur dan memegang senjata khusus, berdiri setegak lembing. Pintu menuju bandara dalam ruangan terbuka, dan sebuah V-37 besar, berbentuk seperti cerutu, diparkir di pintu masuk, menunggu untuk berangkat. Di tengah angin dan salju, seorang pria tua berambut abu-abu, mengenakan mantel militer abu-abu kehijauan, berjalan selangkah demi selangkah. Pria tua ini, yang memegang kekuasaan di wilayah Shengjing selama 3 tahun, mengundurkan diri hari ini, tetapi alih-alih tampak sedih, ia tampak jauh lebih santai. Dia tiba di bandara di bawah pengawalan penjaga. Setelah mengundurkan diri, ia akan meninggalkan Shengjing dan pergi ke Ningcheng, di tepi wilayah Shengjing, untuk mengambil alih pekerjaan tersebut. Kondisi kehidupan di sana jauh lebih buruk daripada di Shengjing, dan populasi serta sumber dayanya sangat langka. Para petinggi di Shengjing awalnya telah mempersiapkan kondisi pensiun yang sangat baik untuknya, berharap ia dapat pensiun ke baris kedua. Namun, Qin Qigong hanya menertawakannya. Bahkan setelah kiamat, dunia masih jauh dari stabil. Hatiku menolak untuk diam. Dia berkata demikian dan mengajukan diri untuk pergi ke Ningcheng guna membangun tempat yang keras dan dingin itu. Qin Qigong tiba di bandara, di mana penjaga yang membawa koper hendak mengawalnya ke pesawat. Tetapi saat itu, seseorang datang dari arah lain. Seorang pria parubaya yang usianya hampir sama dengan Qin Qigong, tetapi tampak lebih muda, tinggi, dan kurus. Ini adalah Meng Yuanjun, yang menggantikan Qin Qigong dan menjadi panglima tertinggi kedua wilayah Shengjing selama periode khusus ini. Kedua sahabat lama, yang juga merupakan rival lama, bertemu lagi dan bertukar pandang. Qin Qigong tersenyum, tetapi ekspresi Meng Yuanjun agak rumit. Melihat hal itu, penjaga di sampingnya dengan bijak mundur beberapa langkah. Keduanya berjalan menuju satu sama lain. Qin Qigong mengulurkan tangan kanannya dan berkata kepada Meng Yuanjun, "Selamat, Lau Meng. Mulai sekarang, kau adalah pemimpin wilayah Shengjing." Dua tangan yang kuat dan kokoh saling menggenggam erat. Meng Yuanjun berkata, "Ketika aku mendengar bahwa Andalah yang merekomendasikan, aku agak ragu untuk mempercayainya." Senyum lebar tersungging di wajah Qin Qigong. "Nanti kau akan mengerti kenapa aku melakukan ini." Meng Yuanjun mengangkat alis, "Tidak perlu nanti. Jangan kira aku tidak tahu kalau posisi ini tidak mudah dipegang. Ini bukan masa damai. Huasu dirundung masalah internal dan eksternal serta menghadapi segudang masalah. Sebagai wakil wilayah Shengjing Kerajaan Huasu, panglima tertingginya pasti memiliki banyak sekali kekhawatiran." Qin Qigong tertawa terbahak-bahak. "Apa? Apa kau takut? Bercanda doang, apa yang aku takutkan?" Meng Yuanjun terkekeh, "Aku benar-benar tidak menyangka kau akan melakukan kesalahan bodoh seperti itu." Dia menatap Qin Qigong dan mengatakan sesuatu yang berarti. Perkataan Meng Yuanjun secara alami mengacu pada penggunaan Houtu yang tidak sah oleh Qin Qigong untuk menyerang Keyes. Dia mengangkat bahu. Epsilon adalah kekuatan tempur tingkat tertinggi di suatu negara. Bahkan senjata berbasis luar angkasa pun tidak sepenting mereka. Tapi kau malah memicu konflik di antara mereka.
Ini, terus terang, sangat bodoh. Qin Qigong tertawa dingin. Tuan Meng Yuan, meskipun aku gagal kali ini, ingatlah ini, ia mengangkat kepalanya dengan bangga, matanya dipenuhi kesombongan, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Penilaianku terhadap Ipsilon sepenuhnya tepat. Suatu bangsa membutuhkan keseimbangan. Bangsa itu tidak boleh membiarkan satu orang pun menjadi terlalu kuat. Para ksatria menggunakan seni bela diri mereka untuk melanggar hukum, dan orang-orang luar biasa juga memiliki kekuatan besar, membuat mereka rentan melakukan hal-hal yang keterlaluan. Kau akan menyadari hal ini lebih dalam saat kau berkuasa. Meng Yuanjun terdiam cukup lama, lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak sepertimu. Qin Qigong membalas, apa bedanya kau denganku? Apa kau punya cara yang lebih baik untuk mengendalikan manusia super yang tak terkendali itu? Meng Yuanjun tertawa dan berkata, kau, baik sekarang maupun di masa lalu, punya satu masalah lama. Sebesar apapun masalahnya, kau harus bertanggung jawab sendiri dan jangan percaya pada kemampuan orang lain. Mungkin kita semua sudah semakin tua. Jika kita terus berusaha mengendalikan segalanya, kemungkinan besar kita tidak akan melakukan apapun dengan baik. Qin Qigong memberi Meng Yuanjun pemeriksaan menyeluruh. Apa maksudmu? Maksudmu aku tidak percaya mereka? Kau tidak percaya pada siapapun. Meng Yuanjun berkata dengan penuh arti, tidak seorang pun di antara kita yang tahu seperti apa dunia ini di masa depan. Bisakah pengalaman kita yang sudah ketinggalan zaman benar-benar mampu menghadapi dunia saat ini? Kau berharap dapat memperbaiki keadaan dan mengembalikan semuanya seperti sebelum kiamat. Namun, kau lupa bahwa semuanya sudah tidak dapat diubah lagi. Jantung Qin Qigong berdebar kencang. Sebagai teman lama dan saingan lama, Meng Yuanjun mengetahui pikirannya hanya dengan satu kalimat. Dia takut pada anak muda seperti Zhang Yi. Karena anak muda bertindak lebih gegabah dan flamboyan, ia merasa tidak bisa mengendalikan segalanya. Ini mungkin alasan sebenarnya dia menyerang Zhang Yi. Mata Qin Qigong agak bingung. Mungkinkah dia benar-benar bertindak hanya demi kepentingan pribadinya saja, dan bukan demi kebaikan bersama seperti yang aku duga? Begitu kau tiba di Ningcheng, luangkan waktu untuk memikirkan masalah ini dengan saksama. Zaman terus berubah, dan kita pun harus berubah. Hanya dengan tidak takut akan semua ini, kita dapat berintegrasi lebih baik ke dunia ini. Meng Yuanjun menepuk pundaknya, lalu berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, pengawal Qin Qigong dengan hati-hati mendekat dan membantu Qin Qigong yang linglung. Komandan Qin, ayo berangkat. Qin Qigong tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya berbalik dengan pandangan kosong dan berjalan menaiki tangga pesawat dengan bantuan para penjaga. Namun siluetnya tampak menua lebih dari 10 tahun dalam sekejap. Konflik antara Zhang Yi dan wilayah Shengjing telah berakhir. Namun seperti diketahui semua orang, sekali retakan terbentuk, sekalipun diperbaiki, sulit untuk menutupi bekas sebelumnya secara menyeluruh. Kejadian ini menjadi peringatan bagi Zhang Yi. Hanya dengan menjadi kuat seseorang dapat dengan tenang menghadapi semua bahaya. Kita tidak boleh menaruh harapan keselamatan pada orang lain. Aku harus membangun kerajaanku sendiri yang aman. Kerajaan itu akan berada di kota Tianhai. Aku dapat menghadapi krisis eksternal apapun yang mungkin datang tanpa bergantung pada siapapun. Zhang Yi semakin yakin dengan keyakinan ini. Segera, dia memimpin semua orang kembali ke kota Tianhai. Sekembalinya, ia mengambil inisiatif untuk mengawasi pembangunan kota Tianhai. Lu Keran bertugas membangun benteng dengan pertahanan yang sangat kuat, yang berpusat di sekitar tempat berlindung. Areanya meluas melampaui tempat penampungan, menyebar keluar dan memperluas zona aman. Selain itu, perjalanan ke Edo juga menjadi peringatan bagi Zhang Yi. Untuk waktu yang lama,
Dia hanya memiliki sedikit orang di sekitarnya, dan hanya segelintir orang, termasuk Liang Yu, yang dapat menjadi asistennya dalam pertempuran. Akan tetapi, saat menghadapi pasukan besar, mereka berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Misalnya, saat melawan anak yang sangat jahat, kekuatan orang itu sendiri tidak akan melebihi 16.000 poin maksimal. Namun, dengan bantuan seluruh penduduk kota Edo yang berjumlah 500.000 jiwa, ia benar-benar menjadi ancaman bagi Zhang Yi dengan beroperasi di dunia nomaden. Dia mulai menekan rasa jijiknya terhadap orang-orang biasa dan manusia super tingkat rendah. Bahkan dalam peperangan antara manusia super tingkat tinggi, manusia super tingkat rendah tidak sepenuhnya tidak berguna. Mereka yang memiliki kemampuan khusus dapat menciptakan efek yang tidak terduga. Sejumlah besar pengguna kemampuan biasa, jika jumlahnya cukup, juga dapat memengaruhi situasi di medan perang. Ini adalah pemahaman Zhang Yi saat ini. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menciptakan kekuatan supernya sendiri, Shadow Wubringer. Yang Xin bertanggung jawab mengembangkan proyek Fuing. Tempat pelatihan dibangun 100 km di tenggara tempat penampungan. Mereka membangun sekolah pelatihan untuk manusia super di pabrik kimia. Angkatan pertama peserta pelatihan hanya terdiri dari 30 orang. Semuanya merupakan individu paling berkualitas dan terampil yang dipilih dari seluruh kota Tianhai. Di antara orang-orang ini adalah Xiao Honglian, mantan pemimpin pangkalan bertahan hidup, serta Xing Tian dan Lu Dahai. Lagi pula, di antara individu-individu luar biasa di kota Tianhai, mereka dianggap paling berbakat. Jika kau berlatih dengan baik, kau akan memiliki peluang besar untuk menjadi wakil kapten, atau bahkan manusia super setingkat kapten di masa depan. Instruktur pelatihannya adalah Baili Changqing, Wudi, dan lainnya, yang dipanggil oleh Zhang Yi. Yang Xin menjabat sebagai kepala sekolah, yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelatihan dan, yang terpenting, pencucian otak. Menurut Zhang Yi, kekuatan bukanlah hal terpenting, kesetiaanlah yang terpenting. Hanya mereka yang memiliki tekad mutlak untuk mematuhi perintah Zhang Yi, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa mereka, yang cocok untuk bekerja. Jika tidak, jika muncul pemberontak yang kuat tetapi tidak patuh, itu hanya akan menimbulkan masalah bagi Zhang Yi. Dalam hal pelatihan, Baili Changqing dan Wudi membawa metode pelatihan paling formal dari pengawal Yan Yun. Kebugaran fisik, persenjataan, pertarungan jarak dekat, dan pelatihan keterampilan khusus. Mereka akan menerima pengembangan kemampuan dasar serta peningkatan keterampilan individu. Untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap Zhang Yi, teknologi Deng, yang telah lama dikembangkan Zhang Yi, juga menyediakan obat gen matang untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan dengan cepat. Di antara individu yang lebih menonjol, mereka yang memiliki kemampuan luar biasa juga dapat memperoleh Earth Centipede Origin yang disediakan oleh Earth Centipede Farm. Bisa dibilang semua sumber daya yang bisa didapatkan Shadow Squad adalah yang terbaik di kerajaan Huasu. Bahkan, mereka melampaui level tim investigasi regional. Tak lama kemudian, kekuatan kelompok pertama yang berjumlah 30 orang itu mengalami kemajuan pesat. Individu yang paling berbakat bahkan melambung hingga ke level di mana indeks kemampuan mereka mencapai 7.000 poin. Selain itu, kursus budaya tentu saja sangat diperlukan. Tentu saja, ini bukan pengetahuan geografi manusia biasa, ini adalah kursus cuci otak standar. Adapun gurunya, dia adalah Ma Wenzheng, pengusaha yang diselamatkan Zhang Yi dari Pulau Ganliu. 30 anggota kelas pelatihan pertama Fuing berkumpul di sebuah ruang kelas di akademi pagi itu. Disebut ruang kelas, tetapi sebenarnya hanya ruang konferensi bertingkat besar. 30 individu luar biasa itu duduk tersebar, dan mereka tampak sangat berbeda dari sebulan yang lalu. Mereka mengenakan seragam tempur yang dibuat khusus, dengan karakter hitam ditato di dada kiri mereka. Semua orang bersemangat tinggi. Kemampuan mereka meningkat drastis hanya dalam 1 bulan,
dan wajah mereka dipenuhi rasa bangga. Bahkan sebulan yang lalu, beberapa dari mereka hanya memiliki pemahaman dasar tentang cara menggunakan kekuatan super mereka, dan hanya sedikit lebih baik daripada orang biasa. Akan tetapi, mereka telah lama membedakan diri mereka dari orang-orang biasa. Kamilah yang terpilih. Banyak anggota Shadow Squad yang mempercayai hal ini. Hanya Lu Dahai dan yang lainnya, yang telah mengikuti Zhang Yi dalam waktu lama dan menjadi anggota berpangkat tinggi di 3 pangkalan utama, tampak jauh lebih tenang. Dibandingkan dengan para siswa yang baru saja membangkitkan kemampuan mereka jauh lebih sadar betapa kekuatan mereka saat ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan mereka yang berada di tempat penampungan. Mereka belum memiliki hak untuk bersikap sombong. Tetapi apakah itu Xiao Honglian, Xing Tian, atau Lu Dahai? Mereka semua ingin suatu hari menjadi tangan kanan Zhang Yi, sama seperti Yu Jiguang dan Su Chunlei. Lu Dahai mengangkat pergelangan tangannya, menarik lengan bajunya, memperlihatkan jam tangan Patek Philippe emas murni, dan melirik waktu. Jam 8.50, sudah hampir waktunya. Meskipun sistem pintar masa kini sudah sangat canggih sehingga tidak diperlukan lagi produk mekanis kuno seperti jam tangan untuk mengetahui waktu, Lu Dahai masih memiliki kesukaan khusus terhadapnya. Sebelum kiamat, ia hanyalah seorang nelayan miskin. Ia hanya pernah melihat barang-barang mewah bernilai jutaan dolar itu di televisi. Jadi sekarang, ketika ia memiliki kesempatan untuk memperoleh kemewahan yang dulunya tidak terjangkau, ia menjadi sangat antusias untuk mengoleksinya. Kamarnya sekarang hampir penuh dengan barang-barang ini. Meskipun sekarang tidak berharga, barang-barang ini tetap memberinya rasa puas. Seorang lelaki berambut panjang acak-acakan dan berpenampilan biasa saja datang menghampiri. "Hei Dahai, apa yang kau lihat?" "Periksa waktu." Lu Dahai menurunkan lengan bajunya, merasa sedikit malu membiarkan siapapun melihat arlojinya. Lagi pula, dia satu-satunya yang masih bermain dengan hal semacam ini saat ini. Dia melihat ke arah pintu kelas dan berkata pelan, "Kemarin guru bilang kita akan ada kelas budaya hari ini. Aku penasaran apa saja yang akan kita pelajari." Pria berambut panjang bernama Ruan Ping itu mengusap dagunya yang dipenuhi janggut tipis dan berkata dengan ekspresi bingung. "Ya, bukankah kita dilatih untuk bertarung? Apa gunanya kelas akademis?" Xing Tian, yang tak jauh dari situ, terkekeh dan berkata, "Hei, bahkan Pak Tua Zhang pun tak bisa lepas dari tren zaman sekarang. Sama seperti perusahaan-perusahaan dulu, mereka bosan setengah mati setiap hari, tapi tetap saja harus melakukan semua omong kosong ini. Mereka pikir bisa menyatukan bawahan mereka, tapi semua orang sudah muak. Kita dengarkan saja apa yang mereka katakan." Dia sama sekali tidak tertarik mendengarkan pelajaran budaya semacam ini. Xing Tian sudah siap, dia akan berada di sana, menggunakan perangkat pintar untuk memutar film. "Jalani saja sampai jam keluar kelas berakhir dan kau siap berangkat." Lu Dahai menggelengkan kepalanya. Tidak sesederhana itu." Dia mengerutkan kening, merenung dengan sangat serius. Tuan Zhang adalah orang yang sangat cerdas. Dia tidak akan memainkan permainan formalistik seperti ini. Apapun yang dia lakukan, pasti ada alasan mendalam di baliknya. Xing Tian melengkungkan bibirnya. "Itu sama saja seperti penyembahan berhala bagimu." Lu Dahai terkekeh. "Tuan Zhang memang idolaku." Keduanya sedang mengobrol ketika pintu kelas terbuka. Saat sosok kekar Baili Changqing muncul di pintu, semua siswa Fuing segera duduk tegak, punggung mereka selurus tiang telepon. Setelah sebulan berlatih, Baili Changqing tidak sebaik saat di hadapan Zhang Yi. Dia benar-benar memberi pelatihan yang keras kepada para peserta pelatihan ini. Mereka menyiksa orang-orang ini sampai babak belur, tetapi hal itu memang meningkatkan keterampilan tempur mereka dengan cepat. Baili Changqing berdiri di pintu, tatapan dinginnya menyapu seluruh kelas, membuat setiap siswa merasa seolah-olah ditusuk jarum. Pada saat ini, sosok lain berjalan keluar dari belakang Baili Changqing.
Seorang pria yang tingginya hanya sekitar 1,6 meter dan berpenampilan biasa-biasa saja berjalan ke podium dengan rambut disisir rapi dan mengenakan mantel tebal. Mantelnya sangat besar, dan dia sangat pendek, jadi dia tampak agak lucu, seperti anak yang mencuri pakaian orang tuanya. Xing Tian berkata dengan suara rendah, "Bukankah ini Ma Wenzheng?" Setelah tiba di kota Tianhai, Ma Wenzheng ditugaskan ke pangkalan Qingpu milik Xing Tian, di mana ia membantu Xing Tian mengelola pangkalan tersebut. Selama periode yang panjang ini, keduanya telah bekerja sama dengan sangat baik, dan di bawah manajemen profesional Ma Wenzheng, pangkalan Qingpu menjadi sangat terorganisir. Ma Wenzheng berjalan ke podium, tersenyum saat mengamati orang-orang yang sulit diatur dan luar biasa di bawah. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, aku guru pendidikan politik dan ideologi kalian, Ma Wenzheng. Aku yakin beberapa dari kalian sudah mengenal aku. Mulai hari ini, aku akan mengajar kalian mata kuliah tentang isu-isu politik dan ideologi." Mendengar kata-kata itu, orang-orang aneh di bawah tidak dapat menahan diri untuk bergumam di antara mereka. Beberapa orang mulai mengeluh diam-diam. Benar saja, itu trik lama yang sama lagi. Betapa membosankannya. Ini membosankan. Apa mereka memperlakukan kita seperti anak berusia 3 tahun? Mereka bukan anak-anak lagi. Mereka telah mendengar dan melihat trik serupa yang tak terhitung jumlahnya, dan tak seorang pun menganggapnya serius. Hanya Gao Tianwu, yang baru saja kembali dari Shengjing, dengan serius mengeluarkan perangkat pintarnya, bermaksud merekam ceramah Ma Wenzheng dan meninjaunya berulang kali. Sebagai pendatang baru di kota Tianhai, ia kurang senioritas dan karena itu tetap bersikap rendah hati setelah kepulangannya. Gayanya dalam melakukan sesuatu adalah mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman sebelum membuat debut yang menakjubkan. Ekspresi wajah Ma Wenzheng berubah serius. Seperti yang kita semua tahu, setelah zaman es, kehidupan menjadi sangat sulit bagi umat manusia di seluruh planet ini. Tak terhitung banyaknya umat manusia yang tewas dalam bencana dahsyat itu. Kita beruntung bisa bertahan hidup hingga sekarang. Namun, dalam 3 tahun terakhir, apakah dunia benar-benar damai seperti yang kita duga? Ma Wenzheng memandang semua orang yang hadir. Semua orang menundukkan kepala dan mulai merenung. Meskipun mereka tidak meninggalkan kota Tianhai, itu tidak berarti bahwa mereka tidak menyadari situasi di luar. Hal ini tidak diragukan lagi sebagian disebabkan oleh beberapa informasi yang sengaja disebarkan oleh Yang Xinxin. Tidak perlu melebih-lebihkan apapun, karena dunia luar sangat berbahaya. Di luar kota Tianhai, meskipun kota Blizzard memegang posisi dominan, seluruh wilayah Jiangnan dipenuhi oleh orang luar yang independen dan menyatakan diri sendiri. Para pembangkang yang kejam itu luar biasa kejamnya, membunuh semudah memakan, secara harfiah. Di dunia pasca-apokaliptik, di mana sumber daya langka, memakan manusia telah menjadi praktik umum. Di luar wilayah Jiangnan, situasinya akan semakin buruk. Alasan mereka mampu bertahan hidup dengan damai selama 3 tahun, tanpa menghadapi krisis yang mengancam jiwa hanyalah karena mereka tinggal di kota Tianhai. Ma Wenzheng berkata, "Benar sekali, aku yakin semua orang sudah tahu alasannya. Kita bisa memiliki lingkungan hidup yang aman karena kota Tianhai kita memiliki penjaga yang hebat." Tuan Zhangyi. Kata-kata ini terdengar seperti bualan, tetapi tak seorang pun yang hadir dapat membantahnya. Mereka semua mengangguk setuju, sungguh-sungguh menyetujui pernyataan Ma Wenzheng. Mengingat prestasi luar biasa Zhang Yi saat ini, pujian yang paling tinggi sekalipun bukanlah suatu hal yang berlebihan. Karena keberadaannya, kota Tianhai menjadi surga kedamaian setelah kiamat. Ma Wenzheng melanjutkan, pembentukan Shadow Squad bertujuan untuk menemukan lebih banyak individu berbakat. Di bawah kepemimpinan Tuan Zhang Yi, kita akan melindungi kota Tianhai, rumah damai kita. Sekaligus, kita juga akan melindungi diri kita sendiri.
Melihat dunia saat ini, Tuan Zhang Yi adalah salah satu manusia super paling kuat. Tidak semua orang punya kesempatan untuk menjadi salah satu rekannya. Kau diberi kesempatan untuk bergabung dengan Fuing hanya karena Tuan Zhang Yi sangat memperhatikanmu, mengingat hubungan kita di masa lalu. 30 orang di bawah masih tidak dapat membantah kata-kata ini. Bakat? Mungkin tidak banyak individu yang menonjol, tetapi di kota Blizzard, ada beberapa orang dengan kekuatan seperti Baili Changqing. Hanya dengan sepatah kata dari Zhang Yi, mereka akan bergegas bergabung dengan Shadow Squad. Ma Wenzheng berkata, oleh karena itu, tujuan pendidikan ideologi dan politik sangat sederhana. Aku akan katakan terus terang bahwa pertama, pasukan yang dibimbing oleh ideologi akan memiliki disiplin dan kemampuan tempur yang lebih kuat. Kedua, untuk membangun pasukan luar biasa yang berpusat pada Tuan Zhang Yi, yang sepenuhnya setia kepada Tuan Zhang Yi. Kita semua sudah dewasa, tidak perlu menyembunyikan apapun. Dalam situasi seperti ini, menjadi lebih jelas akan membuat orang lebih mudah menerima penjelasannya. Namun, tak seorang pun bersuara, karena banyak orang yang bisa melontarkan basa-basi semacam ini. Jika Ma Wenzheng hanya memiliki keterampilan ini, paling-paling ia hanya bisa bertindak sebagai pengeras suara manusia, menyampaikan pesan kepada Zhang Yi dan pejabat tinggi lainnya di tempat penampungan. Ma Wenzheng tetap tenang dan meletakkan tangannya di mimbar. Mulai hari ini, kita akan ada pelajaran setiap 3 hari. Selanjutnya, sebagai kekuatan luar biasa khusus untuk Tuan Zhang Yi, aku akan menetapkan seperangkat aturan dan peraturan yang khusus untukmu. Saat Ma Wenzheng berbicara, dia mengepalkan tangan kanannya dan meletakkannya di dadanya dekat jantungnya. Mulai hari ini, gestur ini akan menjadi simbol Shadow Squad. Kepalkan tangan kananmu dan letakkan di dadamu, lalu ucapkan, demi kehormatan tertinggi. Ayo, semuanya, lakukan gestur ini bersamaku. Ma Wenzheng menatap semua orang dengan tatapan memberi semangat. Baili Changqing tentu saja menempelkan tangan kanannya di dadanya, dan kemudian menatap 30 orang itu. Melihat hal ini, yang lain mulai mempelajari gerakan tersebut juga, dengan menaruh tangan kanan mereka di depan dada. Ma Wenzheng berkata, Yang Mulia melambangkan Yang Mulia Zhang Yi. Mulai sekarang, kau tidak boleh memanggilnya dengan nama kecilnya. Ini untuk menunjukkan rasa hormatmu. Sekarang, silakan ulangi setelahku. Untuk kemuliaan tertinggi. Ekspresi wajah Ma Wenzheng menjadi jauh lebih serius. Wajahnya tanpa senyum, dan suaranya tegas dan jelas. Suara-suara di bawah kemudian mulai terdengar jarang. Untuk kemuliaan tertinggi. Ma Wenzheng terus menatap kerumunan dengan ekspresi memberi semangat, lalu berteriak lagi, demi kemuliaan tertinggi. Untuk kemuliaan tertinggi. Sekali, 2 kali, 3 kali, semua orang berubah dari malu dan acuh tak acuh di awal menjadi tanpa sadar meninggikan suara mereka di kemudian hari. Suara 32 orang di kelas itu berbaur bersama, menciptakan suara yang kuat. Di bawah pengaruh atmosfer ini, orang-orang secara tidak sadar akan ingin meninggikan suara mereka agar diterima dalam kelompok. Jika tidak, mereka akan tampak seperti orang luar. Ma Wenzheng mengangguk dan berkata dengan nada menyemangati, bagus, itu luar biasa. Mulai hari ini, semua anggota Shadow Squad harus saling menyapa dengan cara ini ketika bertemu. Kita harus menanamkan tindakan dan kalimat ini dalam pikiran kita. Xing Tian merentangkan tangannya, agak terdiam. Tunggu sebentar. Tatapan semua orang mengikuti Ma Wenzheng saat mereka melihat Xing Tian. Yang kulihat hanyalah senyum tanpa kata di wajahnya. Ma Wenzheng. Melihat ekspresi serius Baili Changqing, Xing Tian mengubah nada bicaranya. Oh tidak, Guru Ma. Maksudku, tidak apa-apa menganggap rutinitas kekanak-kanakan seperti ini sebagai ritual. Tapi, membuat kita melakukan hal memalukan seperti ini setiap hari. Bukankah itu terlalu kekanak-kanakan?
Wajah Ma Wenzheng langsung berubah muram. Xing Tian, jaga ucapanmu. Xing Tian terkejut dengan luapan amarah Ma Wenzheng yang tiba-tiba. Ia menoleh ke arah murid-murid lain di sekitarnya. Banyak di antaranya menatapnya dengan pandangan tidak puas. Tampaknya semua orang tidak menyukainya karena melangkah maju dan menjadi orang pertama yang berbicara, sehingga merusak semangat semua orang. Tidakkah kau merasa ini aneh? Ma Wenzheng menarik napas dalam-dalam, lalu menunjuk ke pintu. Xing Tian. Menurutmu apa itu Shadow Squad? Itu pasukan pribadi para ahli top dunia, Tuan Zhang Yi. Di masa depan, kita akan berdiri di puncak dunia, dan memiliki reputasi yang gemilang di seluruh umat manusia. Tentara seperti itu perlu menetapkan aturan yang matang dan tegas, tapi kalian memperlakukannya seperti permainan. Sekarang, tolong segera keluar dari kelas ini. Ma Wenzheng menunjuk ke arah pintu kelas. Xing Tian tidak pernah menyangka bahwa Ma Wenzheng yang selama ini bersikap baik padanya, akan kehilangan kesabarannya begitu parah. Ini jelas hanya kelas pendidikan budaya yang tidak berarti dan asal-asalan. Namun saat dia melihat orang lain mencari persetujuan, dia mendapati semakin banyak orang yang menatapnya dengan permusuhan. Xing Tian, keluar dari sini. Kau tidak seharusnya mengganggu suasana hati kami di saat seperti ini. Apakah kau sungguh-sungguh menikmati menjadi orang pertama yang mengambil risiko? Wajah Xing Tian berubah jelek, dan untuk sesaat, semua orang di kelas tampaknya menolaknya. Sekalipun sebagian orang tidak mengemukakan pendapatnya, mereka juga tidak akan berdiri untuk mendukungnya. Xing Tian keluar dari kelas melalui pintu belakang, tampak sedih. Setelah dia pergi, banyak orang memperlihatkan senyum tulus. Seolah-olah menendang Xing Tian, siapa yang tidak cocok ini, keluar dari kelas merupakan kemenangan besar bagi kelompok mereka. Untuk pertama kalinya, mereka mengembangkan rasa identifikasi organisasi yang kuat dengan organisasi Fuing. Baiklah, sekarang kita sudah mengusir para pembuat onar itu. Kursus kita berlanjut. Shadow Squad akan menjadi kejayaan seluruh umat manusia, dan kalian akan dikagumi miliaran orang. Dan semua ini dibangun atas dasar ketaatan kalian kepada Yang Maha Kuasa. Cahayanya akan menyelimuti kalian. Oleh karena itu, pelajaran pertama dari kursus ini adalah perintah pertama yang harus diikuti setiap orang mulai sekarang. Jadikan kehendak tertinggi sebagai instruksi tertinggi. Tepat setelah itu. Bab 1561-1572, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, terima kasih sudah supportnya. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys, jangan biarkan kolom komentar kosong, itu aja, terima kasih.